Hegemon Body Art 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1376. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1376. Dirilis. Bab 1376 Menjara Segalanya. Long San, kamu. Sang Penatua terkejut. Dia telah menyerang atasan. Dia akan dihukum berat. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Untuk menyelamatkan pelindung Zuo, aku, Long San, akan mengambil semua tanggung jawab untuk ini. Janji Long Chen dengan benar. Sang Penatua memuji. Bagus, untuk sangat peduli tentang hubungan. Tidak heran Protektor Zuo memandang Anda begitu tinggi dan seorang Penatua Agung akan menganggap Anda sebagai murid terakhir mereka. Mereka berdua harus sangat memandang karakter moral Anda. Petik 2. Tepatnya, karakter moralnya benar-benar sempurna. Dia bahkan mengagumi dirinya sendiri karena kualitasnya ini. Penatua, bantu aku membuka pintu, cepat. Desak Long Chen. Suara gemuruh di luar semakin kuat. Monster Aldevil itu jelas dalam pertempuran sengit. Ini adalah Pil Valley, tempat dengan formasi dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun monster itu menakutkan, Pil Valley tidak begitu berharga. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang peluang monster itu. Gerbang batu perlahan terbuka. Sang Penatua berkata, obat-obatan itu terletak. Aku tahu di mana mereka berada. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Long Chen bergegas menerobos. Setelah koridor besar, ia melihat ruang bawah tanah yang sangat besar. Ruang ini panjangnya ribuan mil dan penuh dengan rak-rak yang penuh dengan botol batu giok. Botol giok ini adalah item penyimpanan spasial. Di dalamnya ada bahan obat yang matang. Setiap rak menjelaskan nama, tingkat, usia, kualitas, dan informasi lain tentang obat-obatan yang tersimpan di dalamnya. Itu membuatnya nyaman bagi para murid untuk membawa mereka keluar. Blazing Dragon Cauldron mulai bekerja. Dia langsung melemparkan rak ke ruang kekacauan utama, bahkan tidak melihat apa yang dia ambil. Tujuannya adalah untuk mengambil semuanya. Sendiri, dia terlalu lambat. Kuali naga berkobar memiliki ruangnya sendiri dan bisa menggambar benda. Ada terlalu banyak obat-obatan berharga di sini. Long Chen bahkan tidak bisa mendapatkan semuanya. Kuali naga berkobar muncul, dan mulai menghisap rak. Mereka menyusut saat memasuki kuali, dan bahkan lebih cepat mengumpulkan mereka daripada Long Chen. Sebenarnya, rak-rak ini memiliki formasi yang melindungi mereka. Apalagi mengambil seluruh rak, bahkan mengambil 10 obat yang berbeda akan menyebabkan alarm. Namun, Long Chen diuntungkan oleh monster Aldevil. Amukannya telah menghancurkan formasi yang melindungi Tousan Treasure Pavilion. Itu sebabnya tidak ada alarm. Obat-obatan ini dipecah menjadi beberapa daerah yang berbeda, dan yang di bawah tingkat ke-9 sangat tidak berharga sehingga Long Chen bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkannya. The Tousan Treasure Pavilion dipecah menjadi 2 area. Salah satunya adalah tempat untuk menyimpan bahan obat, dan yang lainnya menyimpan pil obat. Setelah menjarah bahan obat, dia beralih ke pil obat. Wilayah ini tidak terlalu besar. Hanya ada 100 rak. Karena pil kecil, satu botol dapat menyimpan lebih dari 1000, dan setiap rak memiliki puluhan ribu botol di atasnya. Jika pil obat ini diambil, mereka akan membentuk gunung. Masih ada sesuatu di balik pintu ini. Sama seperti Long Chen mengambil semua rak, dia melihat pintu batu di belakang tempat mereka berada. Itu dilindungi oleh rune, tetapi rune itu sekarang redup. Long Chen membelah pintu batu dengan pedang merah menyala. Tanpa formasi yang melindunginya, pintu batu ini sangat lemah di depan benda ancestral. Long Chen memuji item ancestral kuda Jiang. Itu benar-benar tidak buruk. Setelah ditekan oleh Cauldron Dragon Blazing, dia telah meletakkan tanda budak di atasnya dan bisa menggunakannya. Pintu batu itu terbelah, memperlihatkan sebuah ruangan di dalamnya. Itu bukan ruangan yang sangat besar, tetapi dindingnya ditutupi dengan kotak-kotak kecil. Kasing ini memiliki rune berputar di sekitar mereka, dan mereka bersinar seperti bintang. Ini adalah formasi pil kondensasi bintang. Long Chen kaget. Dia mendongak, dan seperti yang diharapkan, ada gambar langit berbintang di atas. Tapi gambar ini sangat redup. Jelas, itu tidak berfungsi lagi. Long Chen membuka salah satu kasing, dan seekor monyet kecil keluar. Tubuhnya dengan cepat tumbuh menjadi monyet emas murka 3 meter. Segera menyerang Long Chen.
Ketika Long Chen bertemu dengan tinjunya sendiri, dia terjatuh setengah langkah. Dia tidak mengira itu akan begitu kuat. Harus diketahui bahwa dia sekarang telah mencapai ranah Jadekor, dan para ahli Jadekor biasa tidak akan mampu menanggung satu pukulan pun darinya. Monyet itu meraung dengan marah dan menyerang sekali lagi. Long Chen mendengus dan menggunakan kekuatan 108.000 bintangnya. Kali ini, pukulannya membuat monyet itu terpisah. Setelah semburan cahaya keemasan memudar, itu mengungkapkan pil obat kecil bergulir di tanah. Long Chen mengambilnya. Pil tingkat ke-10, pil pembersihan sumsum tulang tirani. Ingatan pil sovereign-nya melayang. Dia hanya bisa mengingat bagaimana cara memperbaiki pil ini tetapi tidak bagaimana menggunakannya. Di Eastern Wasteland, Long Chen hanya tahu sedikit tentang alkimia. Dia telah belajar bahwa peringkat alkemis adalah pil apprentice, pil adept, pil master, pil king, pil emperor, pil ancestor, pil venerate, pil saint, dan pil sovereign. Pil sovereign seharusnya berkorelasi dengan tingkat ke-9. Dengan kata lain, puncaknya seharusnya adalah peringkat ke-9. Namun, setelah tiba di Pil Valley, ia telah belajar bahwa pengetahuan ini tidak lebih dari perkataan dunia sekuler. Yang benar adalah bahwa tidak ada yang berani menyebut diri mereka sesuatu yang lebih besar dari Pil Ancestor. Ini terkait dengan rahasia Pil Dao. Saat ini, jajaran alkimia berhenti di tingkat Pil Ancestor. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka Pil Saint, apalagi Pil Sovereign. Itu seperti jalur alkimia telah terputus. Di dalam Pil Valley, ia telah menemukan teks-teks kuno yang menyebutkan pangkat Pil Sovereign. Teks-teks itu sangat kabur, tetapi mereka sepertinya mengatakan bahwa Pil Sovereigns berada pada level yang sama dengan Sovereigns bela diri besar di masa lalu. Namun, tidak ada detail. Dia telah membaca semua teks kuno yang bisa dia baca, tetapi belum menemukan yang lain. Setelah mempelajari volume kedua dari Kitab Suci Nirvana, banyak hal yang belum pernah ada sebelumnya muncul dalam pikiran Long Chen. Namun, saat ini, dia tidak bisa melewati mereka semua. Dia menemukan bahwa hanya ketika dia maju ke tingkat tertentu beberapa formula pil muncul di benaknya. Dan kebetulan bahwa formula pil baru itu akan menjadi yang paling ia butuhkan saat itu. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh jalan seorang alkemis bisa pergi. Jadi melihat pil tingkat 10 mengejutkannya. Ini adalah pil tingkat 10, dan telah dipelihara untuk siapa yang tahu berapa tahun di bawah formasi. Energi pengobatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan, dan bahkan telah melahirkan roh yang memiliki kekuatan besar. Aku sudah menemukan emas. Long Chen pulih dari keterkejutannya dan segera mengambil semua kasing di dinding. Sekarang sudah waktunya untuk pergi. Jika dia terlalu lama, penatua itu akan curiga. Dia segera berlari dan menyerahkan 2 jenis obat. Aku tidak akan mempersulitmu. Lihat, mereka berdua yang aku ambil. Petik 2. Penatua memeriksa mereka dan mengkonfirmasi bahwa mereka adalah yang Long Chen sebutkan. Itu adalah obat-obatan yang bisa menyelamatkan seseorang yang jiwanya akan bubar. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Cepat pergi dan simpan pelindung Zuo. Petik 2. Long Chen mengangguk. Terima kasih banyak. Setelah pelindung Zuo sembuh, saya pasti akan memberitahunya tentang kontribusi Anda. Selamat tinggal. Long Chen pergi, dan penatua senang. Jika protektor Zuo mengingatnya, dia akan ditugaskan ke tempat yang jauh lebih baik daripada tempat ini. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyebabkan bencana besar. Ketika Long Chen meninggalkan Tousan Treasure Pavilion, dia merasakan fluktuasi spasial semakin meningkat. Di kejauhan, rune menakutkan terbang. Ada formasi yang membentuk penghalang di sana sekarang, dan ruang di dalamnya benar-benar kacau, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia melompat ke puncak pavilion dan melihat sekeliling. Dia melihat beberapa jalan baru yang luas telah muncul di Pil Valley. Itu adalah mahakarya monster Aldevil. Sekarang Pil Valley tampak seperti surai singa yang indah yang secara acak memotong bagian rambutnya. Itu terlihat sangat jelek. Semua Pil Valley kosong sekarang. Para murid bersembunyi, dan bahkan para ahli transformasi jiwa pun pergi. Dalam pertempuran tingkat ini, hanya para ahli Life Star yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapat lebih banyak keuntungan. Long Chen benar-benar ingin melihat siapa yang lebih kuat, Pil Valley atau monster Aldevil. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang keluar dari wilayah api naga langit, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dia tidak khawatir terekspos.
Dia juga menemukan bahwa sementara Panci mengabaikannya, masih akan keluar untuk membantunya pada saat kritis. Monster Aldevil hampir membunuhnya ketika dia mengeluarkan auranya, dan itu adalah pot yang keluar untuk melindunginya. Itu berarti pot itu benar-benar setia. Itu memberinya sedikit kepercayaan diri. Yang paling penting, Long Chen ingin tahu apa permusuhan yang dimiliki monster Aldevil dengan Dewa Brahma. Sepertinya sudah digunakan olehnya. Rahasia apa yang berhubungan dengan ini? Dia juga sangat ingin tahu tentang kitab suci Nirvana. Berdasarkan namanya, itu tampaknya merupakan teknik ilahi yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Tapi mengapa ketika dia melihat patungnya, dia sangat jijik? Long Chen perlahan mendekati pertempuran. Segera, angin astral menerpa dia, hampir membuatnya terlempar. Sial, itu bahkan lebih kuat dari yang aku kira. Long Chen hanya bisa mendorong jalan ke depan perlahan sampai dia menemukan tempat yang bagus untuk ditonton. Ini sepertinya menjadi dasar sebuah bangunan. Bangunan itu telah hancur, tetapi masih ada pilar batu yang tersisa untuk bersembunyi di belakang. Angin astral seperti bilah memotong kulitnya, menyebabkan dia mengepalkan giginya kesakitan. Begitu semburan angin berlalu, Long Chen diam-diam menjulurkan kepalanya. Dia tidak bisa membantu mengisap udara dingin. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1377. Diposting, dirilis. Bab 1377 The Valley Master. Semuanya dalam jarak 3000 mil telah dihancurkan. Bangunan-bangunan megah dan mewah telah menjadi puing-puing. Di udara ada bintang besar yang cahayanya menyelimuti ruang ini. Itu adalah formasi besar Pil Valley. Itu telah menyegel lokasi pertempuran untuk menghindari keseluruhan Pil Valley yang dihancurkan. Namun, formasi kuat ini masih belum cukup untuk menghentikan amukan monster Aldevil. Semburan energi masih meletus di luar kendali, menghancurkan lingkungan. Melalui lapisan-lapisan kabut, Long Chen berhasil melihat ratusan sosok di udara, semuanya memegang rantai. Mereka saat ini bertarung habis-habisan melawan monster Aldevil. Pertempuran itu sangat hebat. Dia melihat lusinan ahli Life Star yang merupakan tubuh ilusi. Itu berarti tubuh fisik mereka sudah hancur dan mereka hanya bisa bertarung dengan roh Yuan mereka. Mereka benar-benar jahat, gumam Long Chen di dalam. Untuk puluhan ahli Life Star telah direduksi menjadi Yuan Spirit mereka, sepertinya ada beberapa orang yang telah meninggal. Namun, kekuatan Pil Valley benar-benar mengejutkan. Tidak heran dikatakan bahwa tidak ada yang berani melawan mereka. Jumlah ahli Life Star ini saja sudah cukup untuk mendominasi benua. 18 penjaga ilahi dari Flame Divine Palace telah tiba. Tiba-tiba, 18 angka muncul, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura kekerasan. Api menyala keluar dari mereka. Itu benar-benar ahli. Hati Long Chen bergetar. 18 orang ini masih ahli Life Star, tetapi aura mereka jauh lebih kuat daripada ahli Life Star biasa. Mereka benar-benar pembudidaya api. Kamu akhirnya di sini. Para tetua menghela napas lega. 18 dari mereka segera mengepung monster Aldevil sambil membentuk segel tangan yang identik. Energi mereka membentuk cincin api besar di sekitarnya. Cincin api menyusut, mengikat monster Aldevil. Setelah itu, semakin banyak cincin api muncul. Sebanyak 18 dari mereka terwujud dan mengikat monster itu langsung ditekan. Energi mengamuk-mengamuk di udara akhirnya stabil. Mengapa kamu begitu lama? Apa kamu berencana menunggu sampai Pil Valley dimusnahkan? Raung salah satu penatua agung. Maaf, kami bergegas segera setelah kami menerima alarm. Tapi, kata salah satu dari 18 pakar. 18 pakar ini masih harus menahan diri di depan Grand Elders. Pada akhirnya, para alkemis lebih penting di Pil Valley daripada para penggarap api. Jangan mencari alasan. Cepat dan segel monster ini. Raung Grand Elder. Dia kemudian tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan tergesa-gesa berkata, cepat, panggil kembali orang yang pergi untuk memperingatkan Tuan Lembah. Master Lembah masih dalam pengasingan. Semoga Anda akan tiba tepat waktu. Petik 2. 18 pakar ini kemungkinan besar berada di puncak kehidupan bintang kehidupan. Kekuatan tempur mereka mungkin pada tingkat yang sama dengan Bos Bao dan yang lainnya, mengejutkan Long Chen. Tidak heran mereka disebut 18 penjaga ilahi. Namun,
Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa ke-18 orang ini tampaknya berperilaku seperti domba di depan penatua itu. Apa yang terjadi dengan martabat mereka? Mereka harus mengangkat pedang mereka dan memotongnya sebagai peringatan. Itu membuat Long Chen merasa kecewa. Apakah Dewa Brahma tidak meninggalkan satu pun keturunan yang layak? Karena itu masalahnya. Kalian semua bisa mati. Petik 2. Monster Aldevil mengeluarkan raungan, dan sisik emas tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pilar cahaya melonjak ke langit, menghancurkan formasi besar. Tidak baik. Ekspresi semua orang berubah. 18 penjaga ilahi membentuk segel tangan, dan lautan rune muncul di sekitar mereka, mengalir menuju cincin api. Semua orang buru-buru melepaskan rantai mereka, mengikat monster itu. Ledakan. Darah Ki melonjak ke langit saat monster Aldevil memasuki kondisi mengamuk. Gelombang Ki yang kuat meniup kembali para ahli di sekitarnya. Para ahli yang hanya memiliki Yuan Roh langsung dibunuh oleh serangan tunggal ini. Tuan Brahma, aku tidak berpikir keturunanmu akan sangat lemah. Kau bajingan yang tak tahu malu. Hari ini aku akan membunuh mereka semua untuk memberitahumu bahwa selalu ada harga untuk menipu ras Aldevil. Petik 2. Monster Aldevil tiba-tiba mengambil satu langkah. Tanah terbelah, dan gelombang besar menyebar. Gelombang bumi mengandung kekuatan yang tak tergoyahkan. Mundur. Ledakan. Sudah terlambat. Setiap ahli yang terkena gelombang bumi langsung hancur berkeping-keping. Brengsek, apa aku ini sial? Saya akan kehilangan hidup saya hanya dengan menonton pertempuran. Wajah Long Chen berubah hijau. Dia baru saja datang ketika monster ini mengamuk dan melepaskan serangan destruktif seperti itu. Serangan ini tidak ada bandingannya dengan serangan yang digunakannya untuk membunuh para murid di wilayah api naga langit. Untuk bahkan para ahli Lifestar dimusnahkan secara instan, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika diserang. Adik Pot, Anda lebih dekat dengan saya daripada saudara lelaki berdarah. Cepat dan lindungi aku. Selain Anda, tidak ada orang lain yang akan membantu saya. Long Chen mengambil pot dan meletakkannya di depannya. Dia menggumamkan doa. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibendung oleh kuali naga terang. Namun, pot tidak membuat gerakan apapun, sama sekali mengabaikan Long Chen. Dia mengutuk di dalam. Tepat ketika gelombang bumi menyebar dengan cepat dan akan menghancurkan seluruh lembah pil, tangan besar turun dari langit. Riak menyebar, dan waktu seolah membeku. Gelombang bumi yang menakutkan itu berhenti dan menghilang. Anda benar-benar melarikan diri dari wilayah api naga langit. Suara heran terdengar. Seorang lelaki berdiri di udara, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Pria itu memiliki rambut sebahu dan tampaknya berusia 30-an. Wajahnya tajam dan berbeda. Dia adalah pria yang mengesankan dan tampan. Ki abadi berputar di sekelilingnya, dan seolah-olah dia bermandikan cahaya ilahi. Tuan Lembah. Semua ahli yang putus asa sangat gembira melihat pria ini. Dia adalah orang dengan otoritas terbesar di Pil Valley, Master Lembah Yu Xiaoyun. Dia adalah sosok penguasa bahkan di seluruh benua surga bela diri. Ini adalah ayah Yu Qingxuan. Tidak heran dia bisa melahirkan anak yang begitu cantik. Seperti yang diharapkan, hanya bambu yang bagus yang bisa menghasilkan rebung yang bagus. Meskipun sangat jijik dengan Pil Valley, Long Chen harus mengakui bahwa Yu Xiaoyun ini memiliki udara ahli. Dengan menyesal, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh Long Chen. Yu Xiaoyun mengangguk dan menatap monster Aldevil. Tidak mungkin bagimu untuk keluar dari segel sendirian. Saya kira seseorang menemukan segel dan melepaskan Anda, benar. Petik 2. Hahaha, orang yang sopan akhirnya keluar. Anda memiliki darah menyala yang sama mengalir melalui nadi Anda seperti Dewa Brahma. Aroma ini sangat akrab. Akhirnya aku bisa membunuh keturunan sejati Dewa Brahma, hahaha. Monster Aldevil tertawa. Setelah tertawa, tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola cahaya melesat di udara, langsung muncul di depan Yu Xiaoyun. Ekspresi Yu Xiaoyun tenang. Dia mengulurkan tangan, dan cahaya abadi mengalir di atasnya. Dengan satu telapak tangan, dia menghancurkan serangan yang sama yang menewaskan ratusan ahli Lifestar. Bahkan tidak ada riak sedikit pun dalam proses itu. Melihatnya dengan mudah menyelesaikan serangan monster itu, para ahli Lifestar yang masih hidup menatapnya dengan hormat. Kamu layak menjadi keturunan Dewa Brahma. Maka saya akan membiarkan Anda mengalami kemampuan ilahi ras Aldevil bawaan saya. Petik 2. Sisik monster itu tiba-tiba menyala, dan ekornya terangkat.
Sebuah cahaya keemasan terbentuk di ujung ekornya. Ketika cahaya itu muncul, dunia mulai bergetar dengan gelisah. Kami sudah lama mengalami kemampuan ilahi dari ras Aldevil Anda, dan kami tidak tertarik. Tempat ini terlalu kecil, jadi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa aku akan menyerang sekarang. Petik 2. Yu Xiaoyun membentuk segel tangan, dan dua pilar cahaya melonjak di kejauhan. Aura ilahi memenuhi dunia. Tempat itu adalah patung dewa-dewa mereka. Ekspresi Long Chen berubah. Tertekan. Yu Xiaoyun dengan dingin meludahkan dua kata. Kedua sinar cahaya ilahi melilit bersama dan membentuk jaring besar yang mengikat monster Aldevil. Kau bajingan Dewa Brahma dan Valentine Knight. Pengkhianat sepertimu yang mengkhianati tuan dan leluhur mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Monster Aldevil tidak mampu menolak sama sekali. Jaring ilahi mengikatnya dan dengan cepat menyusut. Ledakan. Akhirnya, tubuhnya meledak di bawah tekanan jaring. Darahnya memenuhi udara. Yu Xiaoyun mengeluarkan dua botol. Kekuatan hisap yang kuat menyerap darah dan rune yang terbang keluar. Perlombaan Aldevil sangat kuat. Kedua botol ini mengandung esensi darah dan esensi jiwa dengan hormat. Itu adalah harta yang tak ternilai, jadi kirimlah ke Tousan Treasure Pavilion. Yu Xiaoyun melemparkan kedua botol ke Grand Elder. Sangat disesalkan bahwa wilayah api naga langit pada dasarnya hancur sekarang. Kita harus membuat distribusi api bumi kita lebih ketat. Baiklah, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Yu Xiaoyun berbalik untuk pergi. Ayah. Tepat pada saat ini, tangisan yang jelas terdengar, dan sesosok bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Itu adalah pil peri yang indah. Dia erat memeluk ayahnya. Kamu sudah dewasa. Aku tidak bisa menjadi ayah yang baik bagimu. Wajah Yu Xiaoyun yang mengesankan sekarang mengungkapkan ekspresi penuh kasih yang langka, serta menyalahkan diri sendiri. Sudah 3 tahun, jadi tentu saja aku sudah dewasa. Ayah, apakah Anda akhirnya keluar dari pengasingan? Tanya pil peri dengan bersemangat. Tidak, belum. Ini hanya klon, dan perlu bergabung kembali dengan tubuh utama saya dengan cepat, atau itu akan mempengaruhi kemajuan saya. King Xuan, aku minta maaf. Setelah berkultivasi begitu lama, saya tidak bisa menemani Anda saat Anda tumbuh. Minta maaf Yu Xiaoyun. Ayah, aku baik-baik saja. Saya punya banyak teman yang menemani saya. Dan saya tidak kesepian. Kembali ke pengasingan. Saya berharap dapat melihat Anda berhasil. Yu Qingxuan tersenyum. Tapi kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Yu Xiaoyun menghela nafas. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan pil peri di udara. Meskipun ada banyak ahli di bawah ini, Yu Qingxuan masih merasa dia sendirian. Dalam kesepiannya, untuk beberapa alasan, wajah dengan senyum nakal muncul di benaknya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1378. Dirilis. Bab 1378 Pertemuan di Medan Perang. Wajah itu tampan, tetapi ketika tersenyum, itu tampak agak jahat. Matanya selalu cerah dan cukup jernih sehingga orang bisa melihat hatinya. Begitu ayahnya pergi, pil peri perlahan-lahan turun ke tanah. Pada saat ini, seorang penatua agung memerintahkan, cepat dan kirim orang ke wilayah api naga langit untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam dan melihat apakah ada murid yang masih hidup. Segera, beberapa penatua bergegas untuk mengumpulkan murid-murid lainnya. Pintu masuk Heaven Dragon Flame Region dibatasi oleh formasi sehingga hanya murid Jadekor dan di bawahnya yang bisa masuk. Namun, beberapa penatua sudah menggelengkan kepala. Monster Aldevil itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan formasi besar yang menekannya, ia telah membunuh ratusan ahli Lifestar. Selain itu, mengingat betapa marahnya itu, ia pasti telah memulai pembantaian segera setelah lolos dari meterai. Kemungkinan salah satu dari murid-murid itu selamat sangat kecil. Tunggu, seseorang melihat Long San sebelum ini. Dia masih hidup, teriak seorang penatua. Ketika Long Chen melarikan diri setelah dia keluar dari daerah api naga langit dengan monster Aldevil, beberapa ahli melihatnya saat mereka bergegas. Tidak mungkin dia yang melepaskan monster itu. Seseorang bertanya-tanya. Long Chen mengutuk. Apakah mereka benar-benar harus menebak secara acak? Sial, mereka benar melakukannya dengan satu tebakan. Pada saat ini, pilihannya yang paling cerdas adalah berlari secepat mungkin. Tapi dia masih khawatir, dan pada akhirnya, dia tidak lolos.
Pilferi terkejut mendengar ini dan merasa senang. Dia berpikir bahwa Long San sudah mati di wilayah api naga langit. Kirim perintah untuk menangkap Long San. Apakah dia ada hubungannya dengan monster itu atau tidak? Kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Teriak Grand Elder. Grand Elder itu berasal dari faksi konservatif. Pada saat ini, Grand Elder yang telah diberi 2 botol menyerahkannya kepada Zuo Tianxiang. Pelindung Zuo, pergi kirim ini ke Tousan Treasure Pavilion. Juga, beritahu pihak kita untuk segera menangkap Long San. Petik 2. Jika dia hidup, aku ingin dia ditangkap. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Kita harus menemukannya. Pesan terakhir ini dikirim secara spiritual. Zuo Tianxiang mengangguk dan dengan hati-hati mengambil kedua botol itu. Kedua botol ini adalah harta yang tak ternilai. Yang paling penting, bahwa Grand Elder telah memberitahunya untuk memastikan pihak mereka menemukan Long San di depan yang lain. Pertama, mereka akan mencari tahu apa yang terjadi darinya, dan jika kebenaran tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan melenyapkannya di sana dan kemudian. Kalau tidak, mereka bisa terus membesarkan mereka. Situasi di wilayah api naga langit telah jauh menyimpang dari apa yang telah mereka rencanakan. Awalnya, mereka telah berencana menggunakan kesempatan ini untuk membalikkan kerugian mereka, tetapi sebagai hasilnya, semua pasukan mereka telah dimusnahkan. Masalah ini sangat besar. Jika Long San ditemukan oleh faksi konservatif, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah mengetahui plot jahat dari faksi radikal dan memutuskan untuk melepaskan monster itu dalam keputusasaannya, mereka akan hancur. Jadi, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Untuk Grand Elder mengatakan bahwa dia ingin Long San ditangkap hidup atau mati jelas mengatakan kepada Zuo Tianxiang apa yang dia butuhkan. Zuo Tianxiang tidak tinggal dan dia terbang, tapi dia tidak langsung pergi ke Tousan Treasure Pavilion. Sebaliknya, ia pergi ke kediamannya sendiri. Hal-hal penting harus dilakukan terlebih dahulu. Mengirim harta ini bisa dilakukan cepat atau lambat, tetapi Long San harus segera ditangkap. Ini akan memutuskan apakah mereka hidup atau mati. Jadi dia harus memperingatkan semua orang kepercayaannya untuk menangkap Long San dan membawanya ke sini segera. Pelindung Zuo, aku menemukanmu. Murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Petik 2. Zuo Tianxiang baru saja tiba di kediamannya ketika Long San datang menabrak, panik dan ketakutan. Melihat Long San mengirim dirinya kepadanya, Zuo Tianxiang merasa senang. Long San membungkuk ke arahnya, dan Zuo Tianxiang tidak ragu-ragu. Sebuah tangan besar menggapai tenggorokannya. Pertama, dia akan menangkap Long San dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tepat ketika tangan Zuo Tianxiang hendak mencapai leher Long Chen dan menyegel basis budidayanya, pedang merah menyala menusuk dada Zuo Tianxiang. Zuo Tianxiang, sekarang kamu tahu siapa aku. Long Chen menuangkan api keemasan melalui pedang ke dada Zuo Tianxiang. Dia langsung diselimuti oleh api. Kamu, Long Chen. Pada saat ini, Long Chen tidak lagi peduli untuk mengubah suaranya, dan Zuo Tianxiang segera mengenalinya. Dia dipenuhi amarah. Saat itu, dia curiga Long San adalah Long Chen, tapi setelah semua bukti, dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka bukan orang yang sama. Sekarang, kebenaran dibeberkan di depannya. Long San memang Long Chen. Emosinya saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bajingan, kamu berani menipuku. Zuo Tianxiang tiba-tiba membanting telapak tangan ke arah Long Chen. Yang Long Chen lakukan hanyalah memiringkan pedang di tangannya. Kekuatan item leluhur meledak dalam tubuh Zuo Tianxiang, meledakkannya. Tidak. Yang tersisa dari Zuo Tianxiang adalah roh Yuan-nya. Itu terikat dalam api emas dan dibakar. Serangan tiba-tiba Long Chen juga sangat melukai roh Yuan-nya. Long Chen mengambil cincin spasial dan langsung pergi. Pelindung Zuo, ada apa? Long Chen baru saja pergi ketika orang lain mendengar gangguan dan bergegas. Mereka melihat bola api keemasan membakar di udara. Pada awalnya, mereka bisa mendengar Zuo Tianxiang menjerit, tetapi dalam waktu kurang dari nafas, roh Yuan-nya dibakar menjadi ketiadaan. Ini adalah api legendaris, surga incinerating. Seseorang berteriak kaget dan ketakutan. Ini buruk. Pelindung Zuo telah dibunuh. Cepat dan laporkan ke atasan. Hanya pada saat ini seseorang bereaksi dan buru-buru melaporkan ini. Dengan harta di tangan, Long Chen dengan senang hati memutuskan untuk meninggalkan Pil Valley. Dia tidak menderita semua keluhan itu tanpa biaya. Dia akhirnya mendapatkan balasannya. Tepat pada saat ini,
Suara bel berbunyi di seluruh Pil Valley. Suara agung terdengar. Pengkhianat Long San telah mencuri harta dari Tousan Treasure Pavilion. Kejahatannya tercela, dan semua murid harus pindah untuk menangkapnya. Petik 2. Long Chen kaget. Dia telah memperhatikan ini dengan cepat. Dia segera menyelam ke semak-semak dan menyeka ramuan baru di wajahnya, mengubah penampilannya. Hanya sesaat, dia telah menjadi orang yang berbeda. Memeriksa di cermin, ia menyesuaikan beberapa detail. Dia telah menjadi murid yang berbeda dari Aula Pil Ilahi. Murid itu berasal dari Divine Spear Alliance, dan kesan Long Chen tentang dia sangat kuat karena mulut orang ini sangat jahat. Dia ingin membunuhnya beberapa kali, tetapi tidak pernah punya alasan untuk melakukannya. Kebetulan dia bisa menggunakan wajahnya sekarang. Semuanya, awasi Long San. Cepat, tangkap Long San, apa-apaan ini? Petik 2. Long Chen berteriak ketika dia berlari untuk membuktikan bahwa dia bekerja untuk Pil Valley ketika dia melihat orang lain bergegas. Mereka baru saja berpapasan ketika orang itu berbalik untuk menatapnya dengan bertanya. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah, dan dia hampir menangis. Dilarang kentut di sini. Long Chen segera menyerang, meledakkan murid Foundation Forging itu menjadi kabut darah. Orang itu benar-benar sial. Dia justru orang yang Long Chen menyamar sebagai. Dokumen asli telah bertemu dengan penipu, dan penipu telah menghilangkan yang asli. Sekarang, penipu itu benar-benar bisa menggantikan aslinya. Setelah membunuh orang itu, Long Chen benar-benar merasa segar. Mungkinkah orang ini menginginkannya untuk dapat pergi tanpa penyesalan? Dia bahkan mengirim dirinya sendiri ke Long Chen. Semuanya, bekerja keras. Long San jelas masih di Pil Valley. Kita harus menemukannya. Petik 2. Long Chen berlari lurus melalui Pil Valley secara terbuka. Dia sedang menuju ke daerah luar. Dalam perjalanannya, dia melihat banyak murid mencarinya. Jika seorang murid dalam atau murid luar menemukan dia, mereka akan langsung dihargai dengan tempat Aula Pil Ilahi. Itu adalah penghargaan yang baru saja diumumkan. Jadi semua Pil Valley kacau, dan Long Chen berlari dalam kekacauan, berteriak lebih keras daripada siapapun. Saudaraku, jangan batasi cara berpikirmu. Long San mungkin tidak harus bersembunyi di sebuah gedung. Dia bisa bersembunyi di sekelompok bunga, celah di beberapa batu, di mana saja. Teriak Long Chen saat dia berlari. Terima kasih banyak, saudara magang senior dari Divine Pil Hall. Kata-kata bijak emas Anda dihargai. Jika si kecil ini beruntung bergabung dengan Divine Pil Hall, saya pasti akan bekerja sebagai anjing untuk senior. Seseorang segera mulai melakukan but jilat. Aku hanya bisa sangat membantumu. Bekerja keras. Saya memandang baik-baik Anda, kata Long Chen tanpa rasa malu sedikit pun. Murid-murid ini hampir menangis karena rasa terima kasih, dan mereka semua berpisah, mencari di berbagai tempat terpencil. Saudaraku, aku butuh bantuan. Mengikuti salah satu dari mereka ke tempat terpencil, Long Chen memanggil murid luar ini. Kakak-kakak magang, ada apa? Long Chen membuatnya tak sadarkan diri. Tidakkah Anda bermimpi menjadi murid Divine Pil Hall? Di sini, biarkan aku mencapai impianmu untukmu. Petik 2. Long Chen mengganti jubahnya dengan murid itu dan mengubah penampilannya. Dia secara acak melemparkannya ke sarang burung di pohon. Ketika dia bangun, dia menyadari mimpinya telah menjadi kenyataan. Mengkonfirmasi tidak ada kesalahan dengan penyamaran barunya, dia mulai diam-diam merayap di jalan yang terpencil. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, sesosok-sosok menghalangi jalannya. Ketika dia melihat orang itu, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Orang yang paling ingin ia hindari muncul. Kenapa kamu melakukan ini? Pil Fairy sama cantiknya seperti biasa, tapi pandangannya penuh kekecewaan sekarang. Hanya dengan melihat ekspresinya saat ini akan menghancurkan hati seseorang. Long Chen tahu bahwa tidak ada cara penyamarannya bisa menipu peri Pil. Aku punya alasan. Desah Long Chen. Pil Fairy terdiam sesaat. Dia menggelengkan kepalanya, perlahan mengulurkan tangan. Long Chen menghela napas dalam-dalam. Pada akhirnya, apakah dia benar-benar akan menghadapi Pil Fairy di medan perang? 9 Star Hegemon Body Art. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1379. Dirilis. Bab 1379 membunuh jalan keluar dari Pil Valley. Long Chen waspada. Dia merasa sangat bertentangan dengan Pil Peri karena dia tahu dia adalah orang yang baik. Jika dia bukan Long Chen, mereka berdua akan menjadi teman baik.
Namun pada akhirnya, keduanya harus saling berhadapan. Long Chen jelas tentang betapa menakutkannya pil fairy. Ketika mereka berdua bergandengan tangan untuk membunuh Xuan Jizi terbunuh dalam satu pukulan, bahkan roh Yuannya tidak lolos. Dalam kondisi Long Chen saat ini, dia masih tidak bisa langsung menghancurkan Yuan Spirit ahli Lifestar. Meskipun dia telah membunuh Zhuo Tianxiang, satu alasan adalah karena itu adalah serangan diam-diam, dan alasan lainnya adalah karena dia menggunakan item ancestral. Selain itu, tanpa Flame Incinerating Heaven, Zhuo Tianxiang Yuan Spirit akan berhasil melarikan diri. Jelas bahwa ada kesenjangan kekuatan yang jelas antara mereka berdua. Melihat peripil mengulurkan tangannya, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mempersiapkan dirinya untuk pertempuran berdarah dengan kecantikan tak tertandingi ini. Tanpa diduga, peripil tidak mengulurkan tangannya untuk melepaskan serangan. Sebagai gantinya, dia menyerahkan liontin batu giok padanya. Ini adalah liontin batu giokku dan tanda kepercayaanku. Hanya dengan menggunakannya Anda dapat melewati lapisan blokade di luar, kata pil fairy. Long Chen tidak berani percaya ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa pil fairy akan membantunya. Mengapa? Melihat keheranannya, pil peri tersenyum. Apakah kamu sangat penasaran? Sebenarnya, saya juga sangat penasaran. Saya sangat tidak suka pil Valley saat ini dengan skema mengamuk dan pertempuran internal. Tapi Anda adalah orang baik yang membuat saya merasakan kehangatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya sudah mengirim Abu Duan Tianxiao ke Eastern Wasteland, jadi ini satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk Anda sekarang. Ambil. Pil fairy menekan liontin giok ke tangan Long Chen. Itu masih hangat, dan aroma pil peri masih melekat di sana. Long Chen tidak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya saat ini. Dia benar-benar berharap pil fairy adalah wanita yang tajam dan tidak baik seperti Dan Yansui. Dia akan bisa bertarung habis-habisan melawan orang seperti itu, tapi pil fairy bukan wanita seperti itu. Meskipun tahu dia adalah musuhnya, dia membantunya pergi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu akan terjebak dalam kesusahanku jika kamu melakukan ini. Anda akan dianggap sebagai penjahat oleh pil Valley, kata Long Chen. Bahkan pada saat ini, kamu memikirkan aku. Kata pil peri dengan lembut. Aku tidak suka berutang budi. Hidup saya penuh dengan masalah dan kemalangan, dan jika suatu hari saya menyebabkan bencana besar dan meninggal, saya tidak akan bisa membalas Anda. Long Chen tersenyum pahit. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Tetapi saya merasa Anda adalah orang baik yang harus saya bantu. Misalnya, ketika Anda membantu Wan Qing. Apakah Anda pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu darinya? Untuk seorang gadis kecil, Anda akan menantang Jiang Zijun untuk pertempuran hidup dan mati. Apakah Anda pernah memikirkan konsekuensinya? Sekarang saya sama. Saya merasa ada beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya akan melakukannya. Pergilah. Bahkan dengan liontin giok saya, Anda tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Kekuatan pil Valley jauh melebihi imajinasi Anda. Petik 2. Melihat matanya yang murni, Long Chen mengangguk. Dia merasakan kekaguman yang besar pada orang-orang seperti pil fairy yang masih berhati murni dan baik. Aku berutang budi padamu. Long Chen menghela nafas dan menerima liontin batu giok. Dia membungkuk ke arah peripil sekali dan kemudian pergi. Melihatnya pergi ke kejauhan, kesedihan muncul di mata pil fairy. Seperti yang dia katakan, dia hanya bisa banyak membantu. Dia tidak bisa menjamin bahwa Long San akan bisa hidup. Long Chen bergegas, dengan cepat mencapai pintu keluar pil Valley. Dua patung ilahi berdiri di sana. Salah satunya adalah Valentine Knight, satu adalah Lord Brahma. Brengsek, kenapa aku menemukanmu sangat benci ketika aku melihatmu? Long Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang hadir. Dia tiba-tiba menembak ke arah salah satu kepala patung. Ledakan. Long Chen meninju patung itu. Tapi tiba-tiba, penghalang muncul di sekitarnya. Mereka sebenarnya dilindungi oleh formasi, dan Long Chen terlempar ke belakang, batuk darah. Lengannya nyaris patah. Seperti yang diharapkan. Tampaknya kedua patung ini sangat penting bagi pil Valley. Saya tidak bisa melanggarnya, tapi saya kira mengelus kepala mereka bisa dilakukan, kan? Long Chen tiba-tiba berpikir. Namun, patung itu terlalu tinggi. Long Chen tidak bisa kotoran setinggi itu. Baik, aku akan menurunkan kesulitan. Aliran cairan jatuh di Valentine Knight dan patung-patung Dewa Brahma. Long Chen sangat adil. Dia berbagi kekayaannya tanpa bias ke kedua belah pihak.
Setelah menyelesaikan ini, Long Chen menarik celananya dan bergegas pergi. Jalan ini sangat panjang. Dia tidak menemui penjaga di jalan. Dia dengan cepat mencapai akhir, dan ada banyak ahli di sana. Rune menutupi langit. Mereka sudah lama memasang jaring besar. Tidak heran jika para atasan hanya mengizinkan para murid untuk mencari di dalam Pil Valley. Mereka sudah menyegel jalan keluar. Siapa di sana? Berhenti. Begitu Long Chen muncul, lebih dari 10 ahli Life Star menghampirinya. Ayahmu. Jawaban Long Chen adalah bola api. Bola setinggi 300 meter itu melesat seperti bintang jatuh. Dia pasti Long San. Tangkap dia. Petik 2. Para ahli ini segera menyimpulkan bahwa orang yang mengenakan jubah seorang murid luar pastilah Long San. Bola api Long Chen meledak, dan api emas mengamuk. Sial, ini. Itu adalah api incinerating surga yang legendaris. Para ahli ini memiliki rune api berputar di sekitar mereka, tetapi bahkan rune api ini dinyalakan oleh Heaven Incinerating Flame. Tangisan kaget terdengar. Para ahli Life Star baik-baik saja. Setelah beberapa saat panik, mereka menggunakan kekuatan spiritual yang kuat dan yuan spiritual untuk mengisolasi api surga pembakaran. Namun, para ahli transformasi jiwa tidak dapat melakukan hal yang sama. Mereka dibakar sampai garing. Hal yang menakutkan mereka adalah ketika mereka menggunakan rune api untuk melawan, itu seperti menambahkan minyak ke api. Rasa terbakar semakin intens. Tetapi jika mereka tidak melawan, mereka hanya akan berdiri di sana saat mereka dipanggang. Para ahli Life Star segera membantu yang lain. Nyala api padam, tetapi banyak yang terbunuh tepat pada saat itu. Roh Yuan mereka dibakar bersama dengan tubuh fisik mereka. Kemana Long San pergi? Butuh waktu lama bagi mereka untuk menekan api. Dari ribuan ahli, hanya beberapa ratus yang tersisa. Selama kekacauan, Long San telah menghilang. Dia mengaktifkan formasi transportasi. Mustahil. Kami menutup formasi transportasi sejak lama. Siapa yang mengaktifkannya? Petik 2. Penatua Lu telah terbunuh. Long San pasti melakukan pencarian jiwa instan dan belajar bagaimana mengaktifkan formasi sendiri. Petik 2. Salah satu sesepuh pergi ke mayat yang telah dibakar menjadi renyah. Ada lubang di dahi mayat itu. Aku dengar jiwa Long San ini aneh. Sepertinya kita meremehkannya. Yang paling tak terduga dari semuanya adalah bahwa ia memiliki surga api pembakaran. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Pergi saja laporkan dan minta bala bantuan. Bahkan jika dia melewati kita, tidak perlu khawatir. Masih ada gerbang lain melewati formasi ini. Petik 2. Ledakan. Long Chen menabrak kuali besar ke dalam formasi transportasi yang dia keluar. Ada ribuan ahli di sekitar formasi transportasi ini, tetapi Long Chen muncul tiba-tiba, dan mereka bereaksi agak lambat, sehingga Long Chen menghancurkan formasi transportasi di belakangnya. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Mereka yakin bahwa bagian dalam Pil Valley penuh dengan para ahli, dan seorang murid Divine Pill Hall akan mudah ditangkap. Satu-satunya alasan begitu banyak dari mereka ada di sini adalah untuk menunjukkan kekuatan kepada musuh. Meskipun mereka tampak tegang di permukaan, mereka secara acak mengobrol secara spiritual. Akibatnya, ketika Long Chen muncul dan menghancurkan formasi transportasi, mereka semua tercengang. Long Chen menghela napas lega. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Pil Valley sangat besar, dan ada jarak antara formasi transportasi ini dan yang ada di pintu keluar. Orang ini adalah Long San. Tangkap dia! Teriak seorang ahli Life Star. Semua penjaga segera menyerang. Sebuah penghalang besar menyelimuti mereka semua. Mengamuk api melahap surga. Long Chen membentuk segel tangan, dan penghalang ini dipenuhi dengan api keemasan. Orang-orang itu baru saja mulai bergegas ketika mereka diselimuti oleh api. Tubuh mereka langsung terbakar. Para ahli mengeluarkan tangisan sedih. 4 ahli Life Star dibebankan melalui api. Untuk membalas, Long Chen menebas pedang, dan kekuatannya yang besar memaksa mereka kembali. Sialan, nyala api ini adalah ekspresi semua orang berubah ketika mereka mengenali nyala api legendaris ini. Buka penghalang. Biarkan mereka keluar dari wilayah nyala api ini, atau mereka akan terbunuh. Raung seorang ahli transformasi jiwa. Dia sendiri sudah mulai mencapai batasnya. Kita tidak bisa. Jika kita membuka penghalang, Long San akan pergi. Beberapa ahli Life Star masih bisa bertahan. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Mereka tahu bahwa selama mereka bisa menjaga Long Chen di sini,
bala bantuan Pil Valley akan segera tiba. Pada saat itu, mereka akan memberikan kontribusi layanan yang hebat. Selain itu, jika mereka membuka penghalang untuk menyelamatkan orang-orang ini, Long San akan pergi, dan mereka harus memikul tanggung jawab. Jadi mereka tidak peduli dengan orang-orang ini lagi. Beberapa ahli Lifestar menyerang Long Chen sambil menolak Heaven Incinerating Flame. Situasi terbaik bagi mereka adalah menangkap Long San sendiri. Namun, dia memiliki item leluhur, dan menambahkan bahwa mereka semua adalah pembudidaya elemen api dan bahwa api Long Chen adalah Flame Incinerating surga peringkat ketiga di Earth Flame Ranking. Mereka tidak dapat menangkapnya. Aku tidak bisa membuang waktu dengan mereka. Long Chen tahu bahwa semakin lama dia tinggal di sini, semakin berbahaya jadinya. Just the Heaven Incinerating Flame tidak dapat mengancam para ahli Lifestar. Ledakan. Long Chen tiba-tiba menebas pedangnya, memaksa mereka kembali. Sebuah pot muncul di tangannya, dan dia menabrak penghalang itu. 9 Star Hegemon Body Art. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1380. Dirilis. Bab 1380 sekali lagi pergi ke surga melahap hutan. Ledakan. Penghalang transparan ditabrak pot. Bintik-bintik hitam berkarat, dan sebuah lubang besar muncul di penghalang yang sangat kuat. Long Chen segera bergegas. Ada 4 kapal terbang besar yang diparkir di kejauhan. Pil Valley benar-benar baik, mereka bahkan mengatur kapal untuk saya. Saya sangat emosional. Petik 2. Long Chen tidak tahan dengan sopan santun. Dia langsung menarik 3 kapal terbang ke ruang kekacauan utama dan melompat ke yang keempat. Tetap di belakang. Para ahli Lifestar terkejut bahwa Long Chen telah lolos dari penghalang. Mereka segera dituntut setelahnya. Rune api beredar, membentuk dinding api besar di depannya. Tidak apa-apa, aku sibuk. Saya tidak akan tinggal untuk makan malam. Bagaimana kalau lain kali aku bebas? Petik 2. Long Chen tertawa dan mengulurkan tangannya. Naga api emas besar muncul di langit. Naga emas segera membuka mulutnya, dan napas naganya menyembur ke dinding. Sebuah lubang besar muncul di dinding api. Long Chen mengaktifkan kapal terbang dan menembak, langsung menghilang. Sial. Kami benar-benar membiarkannya pergi. Petik 2. Para ahli Lifestar sangat marah. Mereka benar-benar kacau. Meskipun mereka semua bekerja bersama, mereka tidak bisa menghentikan bocah Jadekor. Mereka mungkin harus menderita hukuman berat setelah ini. Tiba-tiba, ruang bergetar. Perahu terbang muncul satu persatu. Aura ini. Itu 18 penjaga Divine Flame Divine Palace. Para ahli itu memandang ke arah kapal-kapal terbang itu dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Pil Valley. Tapi melihat Pil Valley memobilisasi 18 penjaga ilahi untuk seorang murid Jadekor mengejutkan mereka. Bahkan pada titik hidup dan mati ini, kamu masih memikirkan aku dan menolak untuk melibatkanku. Long San, kau benar-benar orang seperti itu. Pada waktu yang tidak diketahui, Pil Peri telah muncul di sekitarnya. Dia menatap langit dengan bertanya, matanya mengandung emosi yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Liontin giok yang dia berikan pada Long Chen adalah jimat pelindung, tapi Long San tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh jalan keluarnya. Pil Fairy bersyukur untuk ini. Tetapi jika ini dipelajari oleh orang lain, mereka mungkin mati karena marah, terutama para ahli yang sudah terbunuh oleh Long Chen's Heaven Incinerating Flame. Mereka mungkin akan mati lagi karena marah. Mungkinkah itu hanya karena dia memiliki kekuatan? Dia bisa begitu disengaja. Bukankah ini hanya pamer? Long Chen tidak ingin melibatkan Pil Peri, karena Pil Peri adalah orang yang baik. Dia lebih suka menangani bahaya sendiri. Alasan lain adalah bahwa dia adalah seseorang yang pasti akan membalas budi. Tindakan Pil Peri telah membuatnya jadi tidak masalah apakah dia menggunakan atau tidak, dia masih akan berutang budi padanya. Namun, jika dia menggunakannya, dia tidak hanya akan berutang budi, tetapi dia juga akan melibatkannya. Dia tidak takut pada surga atau bumi, tetapi dia takut berutang budi. Mereka sudah menangkap ini dengan cepat. Long Chen kaget. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun di belakangnya, dia bisa merasakan bahaya dengan cepat mendekat. Mengepalkan giginya,
dia langsung meningkatkan kecepatan kapal terbang ke puncaknya. Biasanya, kapal terbang perlu berakselerasi perlahan untuk menghindari kerusakan. Namun, Long Chen tidak bisa repot-repot mengurus hal itu sekarang. Bagaimanapun, dia telah mencurinya, jadi jika itu rusak, dia tidak perlu merasa sakit. Kapal terbang itu seperti meteor yang melesat di udara. Tapi dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 10 kapal terbang lainnya muncul, perlahan semakin dekat. Sial, mereka benar-benar dapat meningkatkan kecepatan lebih. Melihat api menyembur keluar dari kapal terbang mereka, Long Chen merasa seperti dia telah ditipu. Yang benar adalah bahwa semua kapal terbang ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menyerang, mempertahankan, dan mempercepat. Tetapi mereka semua membutuhkan energi nyala yang kuat untuk dimasukkan ke dalam instalasi tertentu. Kembali di surga Devouring Forest, Zhuo Tianxiang dan yang lainnya telah menggunakan salah satu instalasi untuk menakuti setan pohon. Hutan pemakan surga. Benar, itu tempat yang bagus. Mata Long Chen tiba-tiba menjadi cerah. Dia buru-buru mengeluarkan peta dan merasa senang. Dia baru saja akan mencapai surga Devouring Forest. Long San, kamu tidak akan pergi. Biarkan diri Anda ditangkap dengan damai, atau Anda akan terbunuh. Petik 2. Masih ada 1000 mil di antara mereka, tetapi suara orang itu terdengar sangat jelas. Dia harus memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia kemungkinan besar salah satu dari 18 penjaga ilahi. Lelucon yang luar biasa. Apakah Anda pikir Tuan Long San akan menyerah? Idiot dari faksi radikal. Setelah menggunakan saya, Anda ingin menyingkirkan saya. Anda skemer. Anda sampah tak tahu malu. Anda menipu saya untuk membunuh murid-murid elit dari Divine Shield Alliance di Heaven Flame Region, dan kemudian Anda memberitahu Dan Yansui dan Kandungs untuk membunuh saya sehingga tidak ada yang tahu. Apakah Anda berpikir mengubah saya menjadi hantu pendendam akan memungkinkan Anda untuk hidup bahagia? Persetan impian besar Anda, saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Karena kau ingin aku mati, aku akan membuatmu membayar harganya. Petik 2. Meskipun suara Long Chen tidak terlalu keras, karena dialah yang ada di depan, suaranya masih mencapai yang di belakangnya. Kata-kata Long Chen segera menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Satu orang meraung, Long San, jangan bicara omong kosong. Setelah melakukan kejahatan seperti itu, menuduh orang lain secara acak tidak akan membiarkan Anda melarikan diri. Petik 2. Orang itu justru penatua dari faksi radikal yang memiliki otoritas besar. Posisinya hanya sedikit lebih rendah dari Grand Elder, jadi dia tahu rencana sebenarnya yang melibatkan Long San. Ada ratusan ahli Lifestar di kapal terbang ini, dan meskipun mayoritas adalah pembakar api dari Divine Flame Hall, ada juga ahli alkimia. Setelah semua, Ocean Treasure Pavilion telah dicuri, Zhuo Tianxiang telah dibunuh, dan esensi darah monster dan esensi jiwa Aldevil telah diambil. Pil Valley tidak pernah mengalami penghinaan semacam itu. Jika mereka tidak menangkap Long San, mereka akan menjadi bahan tertawaan di dunia kultivasi. Dengan demikian, ada juga ahli dari faksi konservatif yang kesal setelah mendengar kata-kata Long Chen. Berbicara omong kosong. Baiklah, biarkan saya menunjukkan sesuatu padamu. Ini bukti bagaimana Anda memberi saya umpan. Saya menyimpannya selama ini. Apakah Anda benar-benar berpikir saya idiot? Karena kamu ingin membunuhku. Dan karena aku tidak akan hidup segera, aku akan membuat wajah jelekmu terbuka. Orang-orang dari fraksi konservatif, lihat dengan benar. Jade fotografi ini adalah untuk Anda. Adapun apakah Anda dapat mengambilnya atau tidak, itu akan menjadi keahlian Anda sendiri. Petik 2. Long Chen membuang ratusan giok foto di belakangnya. Bajingan. Salah satu tetua segera mengulurkan tangan untuk melepaskan serangan yang kuat, tetapi sebagai hasilnya, penatua lain menghalanginya. Apa? Apakah Anda memiliki hati yang bersalah? Anda ingin menghancurkan bukti. Petik 2. Jade fotografi cepat disambar. Meskipun para ahli faksi radikal, secara tidak sengaja, mematahkan sebagian besar dari mereka, ada lebih dari 10 yang mendarat di tangan orang lain, dan 5 di tangan faksi konservatif.
Seorang penatua mengaktifkan giok fotografi, mengungkap pemandangan Kandungs memberikan daftar orang ke Long San dan memintanya untuk membunuh mereka. Dia juga menyebutkan manfaat yang akan dia dapatkan jika dia menghilangkan semuanya. Bagus, sangat bagus. Saya tidak berharap Anda benar-benar tercela. Orang-orang dari faksi konservatif sangat marah. Sebagian dari rekaman berasal dari dalam wilayah api naga langit, dan tidak mungkin itu palsu. Ada adegan Kandungs dan Dan Yansui. Kemungkinan itu palsu pada dasarnya nol. Jangan repot-repot dengan kejujuran dari jades fotografi ini untuk saat ini. Kita harus menangani masalah Pil Valley terlebih dahulu. Seperti apakah itu kebenaran atau tidak, kita bisa membahasnya ketika kita kembali. Berdebat tentang ini tidak ada artinya sekarang. Tangkapan pertama Long San. Kita harus mengambil kembali apa yang dia curi. Dia memiliki harta yang dikumpulkan lembah pil selama puluhan ribu tahun. Jika kita tidak menangkapnya, tidak ada dari kita yang bisa memberikan penjelasan. Petik 2. Melihat bahwa kedua belah pihak akan mulai berkelahi, salah satu penjaga ilahi buru-buru menyela. Tetua fraksi konservatif baik-baik saja dengan ini. Selama bukti ini tetap ada di tangan mereka, mereka tidak khawatir tentang faksi radikal yang melarikan diri. Selain itu, Long San benar-benar kejam. Dia telah menjarah Tousan Treasure Pavilion, termasuk ruang harta karun rahasia. Grand Elders telah memerintahkan mereka untuk menangkapnya dengan cara apapun. Jadi mereka telah memobilisasi 18 penjaga ilahi dan ratusan ahli Life Star untuk seorang murid Jadekor. Barisan seperti ini benar-benar menakutkan. Kemudian lagi, ini sangat masuk akal. Murid inti-inti ini telah menarik monster yang hampir menghancurkan Pil Valley. Jika bukan karena penguasa lembah yang secara pribadi ikut campur, Pil Valley akan dimusnahkan. Sekarang, Pil Valley telah setengah hancur, lebih dari 100 ahli Life Star telah dibunuh, Tousan Treasure Pavilion telah dicuri, dan yang paling menyebalkan dari semuanya, 2 harta tak ternilai yang diperoleh oleh pemilik lembah dengan membunuh monster itu juga direnggut. Itu membuat mereka gila dengan amarah. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu rune mengejar perahu terbang menyala, dan panah menyala menabrak bagian belakang kapal terbang Long Chen. Kapal terbangnya terbalik di udara, dan Long Chen buru-buru mengendalikan kapal itu, akhirnya menstabilkannya dengan susah payah. Kapal-kapal terbang di belakangnya telah memperpendek jarak. Dia melihat rune kapal terbang lain menyala. Itu jelas mempersiapkan serangan. Haha. Kita sudah sampai. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Long Chen senang. The Heaven Devouring Forest ada di depan. Rune kapal terbang Long Chen segera meledak saat Long Chen menggunakan alat akselerasi yang merusak diri sendiri. Kapal-kapal terbang di belakangnya terlempar kembali ke kejauhan. Setelah menggunakan alat akselerasi ini, kapal terbang hanya akan dapat terus terbang untuk tongkat dupa senilai waktu sebelum benar-benar hancur. Long Chen tersenyum jahat ketika dia berdiri di atas kapal terbang. Bola api besar tumbuh dengan cepat di tangan kanannya. Idiot pohon dari Heaven Devouring Forest, hari ini, lembah pilku akan menunjukkan siapa tuan sebenarnya dari dunia ini. Jika kau punya nyali, keluarlah dari sini. Raung Long Chen begitu keras sehingga seluruh hutan bergetar. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1381. Dirilis. Bab 1381 Tuan Panjang menunjukkan kekuatannya. Mengamuk api prairie. Bola api melesat ke langit, dan api keemasan segera mulai membakar segala sesuatu di sekitarnya. Bang! Tiba-tiba, bola api meledak di langit, berubah menjadi 8 bola kecil yang melesat seperti kembang api yang indah, langsung menutupi area yang luas. 8 bola api yang lebih kecil meledak menjadi 8 lainnya, menyebarkan api emas sekali lagi. Setelah bola api meledak total 8 kali, wilayah 10.000 mil berubah menjadi lautan api. Seni sihir Pil Valley benar-benar berguna. Ini adalah salah satu seni magis yang Long Chen pelajari di Pil Valley. Meskipun kekuatan Raging Prairie Fire tidak sebesar Raging Flames Devour the Heavens, itu menghabiskan lebih sedikit energi dan menyebar ke seluruh area yang lebih besar. Itu adalah serangan area yang sangat kuat,
dan mengingat dia melepaskannya di dalam hutan pohon-pohon kuno ini, kekuatan penghancurnya pasti mengerikan. Semua pohon di wilayah ini mulai terbakar. Kekacauan mengamuk di surga Devouring Forest. Bajingan ini, apakah dia menyadari apa yang dia lakukan? Para ahli Pil Valley mengejar di belakang semua menjadi pucat. Kemampuan Longsan ini untuk menyebabkan masalah benar-benar menantang surga. Dia hanya melepaskan begitu banyak api di surga Devouring Forest. Idiots of the Heaven Devouring Forest. Ini adalah harga karena tidak menghormati Pil Valley. Aku, Tuan Longsan, akan mengajarimu anak nakal pelajaran yang akan kau ingat. Obat apa yang Anda ambil untuk berani menghentikan perahu terbang Pil Valley saya? Hari ini, jika aku tidak mengalahkanmu sampai kamu berlutut di tanah memohon belas kasihan, maka aku tidak akan dipanggil Tuan Longsan. Petik 2. Ledakan. Long Chen terus mengisi maju dengan kapalnya yang terbang, dan dia melemparkan bola api lain. Dia baru saja terbang keluar dari lautan api pertama ketika lautan api kedua lahir. Pohon-pohon besar ini sangat lemah terhadap nyalanya. Bahkan percikan sedikit pun bisa menyalakan mereka. Semua pohon yang tertidur dibangunkan. Cabang-cabang mereka berputar-putar ketika mereka mencoba untuk memadamkan api, tapi itu adalah Heaven Incinerating Flame dan tidak mudah untuk memadamkannya. Mempertimbangkan bahwa api adalah kutukan kayu, pohon-pohon besar ini dengan cepat dibakar dan ditumbangkan. Pil Valley, kamu melangkah terlalu jauh. Apakah Anda pikir surga Devouring Forest saya mudah digertak? Raungan marah mulai berdering, dan beberapa aura yang menakutkan mulai bergegas dari kedalaman hutan. Sempurna. Long Chen melompat dari kapal terbang. Memegang pedang, dia menusuk lubang ke tanah dan menghilang. Ledakan. Kapal terbang tempat dia tadi meledak, melepaskan angin kencang yang menyebarkan api emas lebih jauh. Angka besar sebanding dengan gunung bergegas. Masing-masing dari mereka adalah pohon iblis yang sangat kuat. Pil Valley, mati. Lebih dari 10.000 dari mereka muncul tepat pada waktunya untuk melihat kapal terbang Pil Valley terbang keluar dari inti kobaran api. Bukti ini jelas. Setan-setan pohon yang kuat ini memanggil penghalang cahaya yang mengisolasi mereka dari api dan menyerang para ahli Pil Valley. Berhenti. Ini hanya kesalahpahaman. Dengarkan penjelasan kami. Ledakan. Iblis pohon pertama tidak repot menunggu. Cabang-cabangnya berkumpul bersama untuk membentuk kepalan besar yang menghancurkan salah satu kapal terbang. Meskipun kapal terbang ini panjangnya ratusan meter, dibandingkan dengan setan pohon besar ini, mereka seperti mainan. Untungnya, penghalang kapal terbang itu diaktifkan, atau serangan ini akan menghancurkannya. Bajingan, apakah kamu pikir kita idiot? Setelah menyerang, Anda mengatakan itu salah paham. Membunuh mereka semua. Setan pohon memblokir kapal terbang Pil Valley dan menyerang. Mengisi melalui. Kita tidak bisa membiarkan Longsan melarikan diri. Memesan berbagai ahli. Mereka tahu bahwa Longsan hanya satu orang, dan akan mudah baginya untuk menyelinap pergi dalam kekacauan. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk pergi. Jika mereka membiarkannya pergi, mereka semua akan hancur. Tiba-tiba, rune menyala di atas kapal terbang, dan pilar api yang besar meletus. Pilar api meniup melalui salah satu setan pohon di depan mereka. Masing-masing dari serangan ini adalah hasil dari lebih dari 10 ahli Lifestar yang bekerja sama dengan formasi kapal terbang. Mereka membunuh ratusan setan pohon hanya dalam beberapa saat. Semua kapal terbang dikenakan biaya, tetapi ekspresi mereka berubah. Longsan telah menghilang. Setelah ledakan kapal terbang, lautan api telah menyebar lebih jauh, dan Longsan menghilang di antara semua itu. Tidak ada fluktuasi spasial, jadi dia tidak menggunakan jimat teleportasi. Dia tidak mungkin bisa jauh. Dia pasti bersembunyi di bawah tanah. Kami, seorang penatua akan memerintahkan mereka untuk menggali tanah ketika meledak, dan tanaman merambat menembaki dia. Tanaman merambat ini sangat tebal. Mereka seperti tentakel iblis. Tidak baik. Ini penjahat hantu jahat. Ekspresi pada salah satu tetua benar-benar berubah. Ini adalah bentuk kehidupan yang sangat menakutkan. Tubuhnya terdiri dari tumbuhan merambat, dan menghabiskan hari-harinya melahap daging magical beast. Semakin banyak tanaman merambat keluar dari tanah,
menutupi langit. Meskipun itu hanya beberapa tentakel, mereka begitu besar sehingga memicu ketidakpercayaan. Aktifkan perisai api. Semua rune kapal terbang menyala lagi, membentuk penghalang api besar yang melindungi mereka. Senior dari surga Devouring Forest, lembah pil saya tidak bersalah dalam hal ini. Itu hanya kesalahpahaman. Kami datang untuk menangkap, salah satu penjaga ilahi berteriak, berusaha menjelaskan. Ini semua disebabkan oleh Long San. Dia sebenarnya telah menyalahkan mereka. Ini sangat menjengkelkan. Ledakan. Namun, penjahat hantu jahat tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tanaman merambat melilit semua kapal terbang. Rintangan di sekitar kapal terbang mulai retak. Semua ekspresi ahli Pil Valley berubah. Penjahat hantu jahat bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. 18 penjaga ilahi, jika kamu tidak melawan, kita tidak akan bisa bertahan lama. Teriak seorang penatua. Penghalang mereka berada di ambang kehancuran. Senior, ini hanya kesalahpahaman. Salah satu penjaga ilahi masih berusaha menjelaskan. Namun, penjahat hantu jahat tidak mendengarkan. Kekuatannya tumbuh semakin besar. Idiot berotak kayu ini. Anda tidak dapat menjelaskan apapun kepada mereka. Cepat dan bunuh mereka, atau Long San akan pergi. Mengutuk penatua. Meskipun basis kultivasi mereka tidak setinggi penjaga ilahi dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih lemah, karena mereka adalah alkemis, mereka tidak perlu sopan kepada mereka. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa menyinggungmu. Para penjaga ilahi hanya bisa menyerang balik. Meskipun ini akan membuat mereka jatuh dalam skema Long San, mereka tidak punya pilihan. Cincin Dewa Brahma. 18 penjaga membentuk segel tangan, dan nyanyian memenuhi udara. Cincin cahaya besar terbentuk di antara 18 dari mereka dan kemudian menyebar dengan cepat. Dengan 18 dari mereka bekerja bersama, tanaman merambat yang mengikat mereka semua tertiup angin. Pada saat ini, Long Chen berlarian di bawah tanah seperti tikus. Cahaya tajam keluar dari pedangnya, membuat jalan untuknya. Dia tidak berani muncul di luar, dan dia juga menekan aura sebanyak mungkin. Saat ia menggali di bawah tanah, tidak ada yang merasakannya. Di wilayah ini, semua pohon kuno telah menjadi abu dan terbunuh. Bahkan ketika dia menemukan akar, pohon-pohon yang sebenarnya telah mati sehingga tidak ada bahaya. Para ahli Pil Valley yakin mereka bisa mengejarnya. Itu karena pembudidaya api memiliki indera yang tajam untuk satu sama lain. Karena para penggarap api semuanya memiliki api inti, mereka ingin mengandalkan indera ini untuk menemukan Long Chen. Namun, mereka tidak tahu bahwa Long Chen tidak memiliki nyala api inti. Energi nyalanya berasal dari Huolong. Long Chen bisa menggunakan energi api dan kemudian mengirim Huolong kembali ke ruang kekacauan utama, dan tidak akan ada aura api yang tersisa padanya untuk merasakan. Tidak dapat merasakan auranya telah membuat para ahli Pil Valley panik, yang merupakan alasan lain mereka menagih keluar dari penghalang iblis pohon tanpa peduli dengan harganya. Tanah meledak. Tubuh sebenarnya dari Creeper roh jahat muncul. Itu adalah tubuh duri dan duri yang bahkan lebih besar dari gunung. Selain itu, tidak hanya ada satu. Lusinan dari mereka muncul sekaligus. Mereka langsung menyegel jalan para ahli Pil Valley. Pil Valley, kau selalu mengutuk kami karena menjadi idiot berkepala kayu. Sudah cukup. Hari ini, kami akan melunasi semua hutang kami. Suara menakutkan terdengar di udara seperti guntur. Suara ini datang dari salah satu Creepers roh jahat, dan ketika penjaga ilahi melihat bahwa Evil Ghost Creeper, ekspresi mereka semua berubah. Adapun Long Chen, dia sudah jauh di kejauhan. Meminjam pasir dan batu terbang dari pertempuran mereka, dia terbang menjauh. Ya, kau benar, mereka selalu mengutukmu seperti itu. Saya akan bersaksi untuk itu. Berjuang, bunuh bajingan ini. Saya bersorak untuk Anda dalam semangat. Long Chen memuji penjahat hantu jahat di dalam. Dia tidak mengharapkan hal-hal berjalan dengan lancar. Tampaknya surga Devouring Forest dan Pil Valley keduanya tidak menyukai satu sama lain untuk waktu yang lama. Kebencian mereka perlahan-lahan menumpuk selama ini, dan dengan dia sebagai percikan, konflik yang berkobar segera menyulutnya. Rumbling terdengar di belakangnya. Pertempuran yang mengguncang dunia telah dimulai.
Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1382. Dirilis. Bab 1382 mengguncang seluruh dunia. Grand Elders. Sebuah laporan mengatakan bahwa 18 penjaga ilahi mendesak meminta bala bantuan. Sebuah keadaan darurat telah terjadi di hutan Devouring Surga. Petik 2. Apa? Pil Valley langsung menjadi kacau lagi. Mereka tidak tahu bagaimana mengejar Long Sun telah menyebabkan mereka berakhir dalam pertarungan sampai mati dengan surga Devouring Forest. Kirim pesanan saya. Semua ahli harus mengumpulkan dan menyerang hutan Devouring Surga. Bawa tungku siang hari, serta diagram Brahma Divine. Dengan diagram ilahi Brahma, mustahil bagi seorang penggarap api untuk melarikan diri. Petik 2. Semua ahli di Pil Valley dikumpulkan, termasuk mereka yang telah terluka oleh monster Aldevil. Mereka semua naik ke kapal terbang dan bergegas ke hutan Devouring Surga. Para ahli Pil Valley telah pindah dengan kekuatan penuh. Mereka sangat marah bahkan mengeluarkan dua benda suci. Orang luar tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran itu, tetapi desas-desusnya adalah bahwa Heaven Devouring Forest hampir musnah, dan area jutaan mil telah berubah menjadi tanah merah. Adapun Pil Valley, tampaknya mereka telah menderita sedikit juga. Beberapa eksistensi menakutkan di surga Devouring Forest telah menyerang, dan bahkan dengan dua item ilahi, kemenangan Pil Valley tidak sepenuhnya sepihak. Lebih dari 100 ahli Lifestar Pil Valley telah dibunuh. Sedangkan untuk para ahli transformasi jiwa, tidak ada cara untuk melacak korban. Pada akhirnya, pertempuran ini telah mengganggu Tuan Lembah yang baru saja kembali ke pengasingan. Dia telah dipaksa muncul untuk menekan medan perang. Kesalahpahaman akhirnya diselesaikan, tetapi menyelesaikannya sekarang tidak memiliki arti. Pil Valley telah kehilangan begitu banyak ahli, sementara wilayah surga Devouring Forest telah hangus, kehidupan mereka dimusnahkan. Wilayah layak huni mereka menyusut sepertiga. Dengan Tuan Lembah hadir, keberadaan menakutkan di surga Devouring Forest juga muncul di tempat terbuka. Kedua belah pihak sepakat untuk mengurus bisnis mereka sendiri di masa depan. Namun, para petinggi Pil Valley sangat jengkel. Mereka jelas datang untuk menangkap Long Sun, tetapi alih-alih menangkapnya, mereka malah berakhir dalam pertarungan melawan Heaven Devouring Forest. Pertempuran ini sangat menyedihkan. Selain itu, bahkan setelah menggunakan diagram ilahi Brahma, mereka tidak dapat menemukan Long Sun. Itu membuat mereka depresi. Diagram Dewa Brahma adalah benda suci yang kuat yang jangkauannya dapat menyebar hingga jutaan mil. Selama seseorang memiliki Pil Flame, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari akal sehatnya. Tapi Long Sun menghilang secara misterius. Benda ilahi yang kuat ini tidak dapat menemukannya, dan tidak mungkin dia bisa meninggalkan jangkauannya dalam waktu sesingkat itu. Hanya ada satu kemungkinan, Long Sun telah meninggal. Menurut hipotesis mereka, dia mungkin belum secara akurat menghitung kehancuran kapal terbang itu, dan karena itu dia hancur berkeping-keping dalam ledakan itu. Sebuah kapal terbang pada level ini sebanding dengan item ancestral. Intinya berisi formasi yang kuat, dan jika meledak, kekuatannya akan membunuh bahkan para ahli Lifestar yang ada di dalamnya. Kematian Long Sun bukan apa yang mereka pedulikan. Hal utama adalah bahwa ia telah memegang semua kekayaan Pil Valley padanya. Kekayaan itu telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hati Tuan Lembah telah berdarah saat mendengar ini. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa pada saat ini, jade fotografi yang telah dibuang Long Sun sebelum kematiannya mencapai tangannya. Kebenaran langsung terungkap. Pada saat itu, Tuan Lembah benar-benar ingin memulai pembantaian. Semua ahli yang melihatnya dalam keadaan itu memiliki kesan mendalam pada waktu itu. Ada dua bagian di jade fotografi. Satu mencatat plot jahat di wilayah api naga langit, sementara yang lain berisi rekaman Zuo Tianxi yang mengangkatnya langkah demi langkah ke mesin pembunuh untuk digunakan melawan faksi konservatif. Pada saat itu, ekspresi Tuan Lembah telah pucat, tetapi dia belum membunuh siapapun. Sebaliknya, dia hanya meninggalkan satu kalimat, "Tunggu saja ketika aku keluar dari pengasingan." Master Lembah berada pada saat kritis dalam budidaya, dan dia tidak bisa mengeluarkan tubuh aslinya.
Dia hanya bisa mengirim klon. Maknanya jelas, begitu dia keluar dari pengasingan, dia akan dengan baik melunasi utangnya dengan orang-orang ini. Setelah Tuan Lembah pergi, para tetua faksi radikal semuanya tampak seperti mereka telah berusia 1 dekade. Mereka lesu. Adapun tetua faksi konservatif, mereka marah, dan mereka memerintahkan orang-orang dari faksi radikal untuk mulai bekerja. Mereka memerintahkan mereka untuk pergi setiap inci dari medan perang sampai mereka menemukan cincin spasial Longsan. Itu tidak lebih dari memerintah mereka. Bahkan cincin spasial terbaik hanya pada tingkat item raja. Bagaimana itu bisa selamat dari ledakan kapal terbang? Longsan bukan ahli Lifestar. Dia tidak memiliki ruang astral sendiri untuk menyimpan barang-barang. Jadi harta karun harus ditempatkan di cincin ruangnya. Karena tidak mampu melindungi hidupnya sendiri, bagaimana Longsan bisa memiliki kekuatan untuk melindungi cincin spasial? Itu harus hancur, dan harta akan hilang dalam aliran ruang yang kacau dan hancur. Setelah mereka mencari hanya untuk menyiksa mereka. Siapa yang meminta rencana jahat mereka untuk mengakhiri kegagalan yang kejam seperti itu? Mereka hanya bisa tersiksa sekarang. Mereka seperti sekelompok tahanan di penjara, hanya menunggu eksekusi mereka. Dan tanggal eksekusi mereka adalah hari di mana ketua lembah keluar dari pengasingan. Adapun pertempuran antara Pil Valley dan surga Devouring Forest, Pil Valley sudah memerintahkan semua orang untuk tutup mulut dan tidak membicarakannya kepada orang luar. Namun, bagaimana mungkin menyimpan rahasia seperti ini? Kerugian Pil Valley berjumlah puluhan ribu, dan sebagian besar orang diam-diam merekam pertarungan. Itu adalah kebanggaan dan kemuliaan mereka. Bagi orang awam seperti mereka yang pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, mereka pasti membutuhkan bukti agar mereka bisa menyombongkan diri. Itulah mengapa perintah muntah Pil Valley pada dasarnya tidak berguna. Pada hari ketiga, berita tentang pertempuran menyebar. Berita ini sebenarnya tidak datang dari dalam Pil Valley, tetapi dari beberapa pelancong yang telah menyelinap melalui surga Devouring Forest. The Heaven Devouring Forest terlalu besar, dan beberapa pelancong tidak punya pilihan selain mengambil risiko menyelinap melalui mereka. Mereka tidak berani terbang dengan berani seperti Pil Valley. Sebaliknya, mereka menyembunyikan aura mereka dan melakukan perjalanan seperti pencuri. Itu memberi mereka peluang yang sangat tinggi untuk melewati hutan dengan aman. Itu terutama berlaku bagi mereka yang memiliki basis budidaya rendah. Pertempuran antara Pil Valley dan surga Devouring Forest telah disaksikan oleh mereka, dan mereka adalah orang-orang yang melepaskan gelombang pertama berita. Giok fotografi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan rekaman pertempuran dari kejauhan. Sangat cepat, gelombang kedua jades fotografi menyebar. Itu jauh lebih jelas dengan pandangan orang pertama dari medan perang. Seluruh dunia terguncang. Semua orang pergi habis-habisan untuk menyelidiki apa yang terjadi, dan akibatnya, nama Longsan dengan cepat mengguncang dunia. Ia menjadi fokus seluruh dunia. Seorang murid Jadekor hampir menyebabkan kehancuran lembah Pil yang sangat kuat. Ratusan ahli Lifestar telah terbunuh, dan tidak mungkin untuk menghitung korban dari para ahli transformasi jiwa. 4 peringkat 9 Celestials bahkan telah ditipu sampai mati. Selain itu, dia telah menjarah Tousan Treasure Pavilion, bahkan mengambil esensi darah dan esensi jiwa dari monster mengerikan yang mengharuskan Tuan Lembah untuk membunuh. Dia kemudian sendirian membunuh jalan keluar dari Pil Valley, dan dengan 18 penjaga ilahi pada tumitnya, dia berlari menuju surga Devouring Forest dan menghasut pertempuran besar antara surga Devouring Forest dan Pil Valley. Masing-masing dari benda-benda ini sangat besar. Masing-masing dari mereka bisa mengguncang dunia. Namun, Longsan telah melakukan semuanya. Meskipun telah meninggal, namanya diingat oleh dunia. Dalam hati banyak orang, Longsan adalah legenda. Jenius surgawi lain yang disebut adalah sampah dibandingkan dengan Longsan. Karena emosi mereka yang hebat, kisah pahlawan besar Longsan diturunkan. Pahlawan besar lahir di benua surga bela diri, naga sejati naik dengan sombong di atas segalanya. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi menghancurkan langit dan bumi, kekuatan yang memandang rendah semua yang lain. Saat ini, sedang-sedang saja di mana-mana, orang berpikir diri mereka luar biasa tanpa menyadari bahwa orang lain menertawakan mereka.
Lembah ilahi dan hutan hantu masih ada, tetapi Master Long Shan pada waktu itu telah menghilang. Begitu Long Chen berada di hutan, dia melambat dan menekan auranya. Dia menyebarkan persepsi rohaninya sejauh mungkin untuk menghindari berlari ke keberadaan yang menakutkan. Pertarungan di belakangnya semakin dan semakin intens, tetapi dia tidak berminat untuk menonton. Sesekali, dia harus berhenti dan menyembunyikan dirinya, karena iblis pohon yang menakutkan datang dari segala arah. Dia hanya melanjutkan ketika bahaya berlalu. Setelah beberapa jam, dia hanya bisa merasakan bumi sedikit bergetar. Dia tidak bisa mendengar suara lagi. Hanya pada saat itu dia mulai meningkatkan kecepatannya. Dia akhirnya melihat sinar matahari lagi setelah 3 hari. Jalan keluar dari hutan devouring surga tepat di depannya. Ledakan. Melihat pintu keluar, dia tiba-tiba mencabut akar pohon besar dan melarikan diri. Dia melemparkan akarnya ke ruang kekacauan primal. Hutan yang tenang langsung menjadi marah. Pohon-pohon dibangunkan dari tidurnya, dan cabang-cabang besar bersiul ke arah Long Chen. Hehe, tidak perlu mengirimku pergi. Terima kasih untuk semuanya. Long Chen menggunakan Lightning Body Blink untuk menghilang. Dia sudah keluar dari hutan. Pohon yang dia serang berada di ujung hutan dan bukan pohon iblis sejati. Kemungkinan besar, itu belum sepenuhnya matang dan tidak bisa bergerak. Alhasil, dia dengan mudah lolos. Hahaha, aku, Tuan Panjang, akhirnya bebas. Long Chen bergegas pergi. Dia sudah lama mengubah penampilan dan jubahnya. Sekarang dia benar-benar aman. Dia sangat gembira. Tipuannya di Pil Valley sudah berjalan sempurna. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bangkit. Rasanya seperti dia adalah seorang pengemis yang langsung menjadi seorang kaisar. Dia tidak akan kekurangan pil obat lagi. Setelah setengah hari penerbangan, ia tiba di sebuah kota. Membayar sedikit tol, dia duduk melalui beberapa formasi transportasi dan akhirnya tiba di wilayah Suan Timur. Di sini, dia merasa sangat nyaman. Tidak peduli seberapa menakjubkan Pil Valley, tidak mungkin mereka bisa melacaknya di sini. Mencari hotel yang layak, dia meminta kamar. Dia perlu melihat keuntungannya kali ini. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1383. Dirilis. Bab 1383 memeriksa rampasan. Setelah selamat dari malapetaka, pasti akan ada kekayaan besar. Hehe, aku pasti kaya sekarang. Petik 2. Long Chen tertawa terbahak-bahak di kamar pribadinya. Dia tampak hampir gila. Ini adalah hotel dunia kultivasi, dan kamarnya dibuat untuk para pembudidaya. Mereka semua memiliki ruang pengasingan pribadi dan formasi batu roh. Kamar-kamar ini dapat dengan mudah dihuni, atau mereka dapat digunakan untuk bercocok tanam. Menyesal sekali. Karena suatu alasan, setan pohon itu menolak untuk tumbuh di sini. Ini adalah satu-satunya hal yang disesalkan Long Chen. Ketika dia telah melemparkan sisa-sisa iblis pohon ke ruang kekacauan utama, mereka tidak hidup kembali. Sebaliknya, ruang kekacauan primal telah menyerap mereka dan mengubahnya menjadi energi kehidupan untuk memberi makan dirinya sendiri. Itu seperti tanah hitam yang melahap mereka. Long Chen tidak bisa menjelaskannya. Kemudian dia mengira setan pohon itu bukanlah pohon biasa. Mereka mampu berkultivasi. Mungkin ruang kekacauan utama memandang mereka sebagai binatang ajaib dan hanya melahap mereka. Ini tidak merusak suasana hatinya yang sempurna. Di tepi ruang kekacauan utama, ia tiba di ruang terbuka. Ada banyak rak yang bertumpuk di sini. Ini adalah pil obat dan bahan-bahan yang telah dijarahnya dari Pil Valley. Tetapi ada begitu banyak sehingga dia perlu menghabiskan waktu lama untuk mengaturnya. Di wilayah lain, ada 2 gunung besar. Satu adalah gunung yang terbentuk dari rantai yang diisi dengan kekuatan petir, sementara yang lain terbentuk dari kristal api ilahi. Lei Long dan Huo Long berada di gunung mereka sendiri, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan guntur dan api. Kuali naga berkobar juga menyerap energi kristal api ilahi. Long Chen bisa merasakan kekuatannya pulih dengan cepat. Dia membuka botol di ruang kekacauan primal. Blood Qi yang mengerikan langsung terisi keluar, menyebabkan ruang bergetar.
Dia buru-buru menutupinya lagi. Dia terkejut dengan kekuatannya. Darah esensi monster Aldevil itu sebenarnya sangat kuat. Apa yang dia buka adalah botol berisi darah esensi monster Aldevil. Jumlah energi di dalamnya sangat mengerikan. Dia mengira itu masuk akal. Pada awalnya, itu tidak menggunakan kekuatan aslinya, kemungkinan besar akan menarik lebih banyak ahli. Itu sangat licik. Jika itu dimulai terlalu kuat, itu akan membuat mereka takut. Jadi dia sengaja memberi mereka harapan dalam upaya memusnahkan mereka. Tetapi pada akhirnya, itu telah meremehkan Pil Valley. Itu telah dimusnahkan oleh Master Lembah. Mungkin aku bisa menggunakan ini. Long Chen tiba-tiba memiliki pemikiran dan perlahan menyerap setetes darah esensi. Begitu memasuki tubuhnya, 108.000 sisiknya muncul di tubuhnya, dan cahaya ilahi bersinar. Setetes darah esensi langsung menguap. Darah naga yang mendominasi. Meskipun tidak sekuat darah ini, ia menggunakan kekuatan ilahi untuk memberantasnya. Petik 2. Saat ini, dia telah mengembangkan Green Dragon Battle Armor ke puncaknya. Tapi itu jelas tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan monster Aldevil itu. Namun, ketika dia mencoba menyerap darah esensi, naga itu mungkin terpancing. Tampaknya membenci tindakan Long Chen dan langsung menghancurkan darah esensi. Naga, kaisar semua binatang. Itu berdiri di puncak dan menolak dihujat. Baiklah, darah esensi ini tidak memiliki takdir bersamaku, desah Long Chen. Namun, sekarang dia tiba-tiba memikirkan sebuah skala putih yang terletak di kedalaman Laut Timur. Itu adalah skala terbalik naga biru. Dengan kekuatanku saat ini, apakah aku bisa menaklukkannya? Tanya Long Chen. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia memiliki semacam intuisi bahwa skala terbalik naga biru tidak begitu mudah ditundukkan. Dulu ketika dia melihatnya, dia bahkan tidak bisa melewati penghalang. Lebih jauh, dia merasakan permusuhan yang kuat darinya. Itu berbeda dari skala terbalik naga hijau. Skala terbalik naga biru tampaknya memiliki kehendaknya sendiri yang independen. Itu tidak akan tunduk pada kehendak orang lain dengan mudah. Jika dia ingin menaklukkannya, itu tidak mungkin tanpa kekuatan absolut. Naga hijau adalah bentuk bayi pertama dari naga sejati. Mereka adalah anak-anak dari ras naga. Namun, naga biru adalah bentuk kedua naga sejati. Mereka melepaskan warna hijau mereka menjadi dewasa. Ini adalah frase yang ditinggalkan oleh ras naga. Umat manusia mengadaptasi frasa itu, dengan mengatakan bahwa orang itu hijau ketika mereka tidak berpengalaman. Tetapi makna umumnya sama. Itu berarti kehilangan ketidakdewasaan seseorang dan menjadi seorang ahli sejati. Hanya kekuatan naga hijau yang bisa membasmi darah esensi monster Aldevil. Dari ini, bisa disimpulkan seberapa kuat skala terbalik naga biru akan. Merasakan kekuatan darah esensi dalam botol, Long Chen tersenyum. Ini akan cukup bagi semua prajurit Dragon Blood untuk mandi. Aku tidak bisa menggunakannya, tapi itu bisa memperkuat para prajurit Dragon Blood. Setelah saya memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, saya akan memperbaikinya menjadi pil dan membuatnya naik. Petik 2. Long Chen secara alami tidak akan membuat mereka secara langsung menyerap darah esensi ini. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri bagi mereka. Bahkan Gu yang bukan pengecualian untuk itu. Dia harus memperbaikinya menjadi pil terlebih dahulu untuk mengurangi kekuatan mengamuknya. Itu tidak sulit baginya. Dia meletakkannya di samping. Dia akan menangani itu ketika dia punya waktu. Dia mengeluarkan botol kedua yang berisi esensi jiwa monster Aldevil. Setelah membunuhnya, Tuan Lembah hanya meninggalkan esensi jiwa paling murni. Ini sempurna untukku sekarang. Heaven Flipping Cell, kamu bisa dihidupkan kembali. Petik 2. Long Chen mengeluarkan bata Qian. Ini adalah bantal tempat janin ilahi berbaring di Gunung Roh Iblis. Saat itu, Heaven Divine membelah tablet telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah surga Flipping Cell, dan keberadaan yang sangat kuat pada saat itu. Tapi roh itemnya sudah mati, jadi dia membutuhkan roh item baru. Dalam kenangan Long Chen Pil Sovereign, ada teknik yang bisa melakukan ini. Itu adalah 10,000 Life Spirit teknik dari 9 surga. Itu biasanya digunakan untuk memberikan spiritualitas pada pil,
tapi itu bisa digunakan untuk membuat item spirit juga. Long Chen belum menggunakannya karena itu tidak berguna. Melahirkan roh item baru itu mudah, tapi menaikkan roh item itu akan sulit. Untuk roh barang yang baru lahir untuk mendapatkan pikirannya sendiri akan membutuhkan ribuan atau puluhan ribu tahun. Menunggu 10.000 tahun adalah hal yang mustahil bagi Long Chen. Rencana awalnya adalah menemukan ahli bintang Corrupt Life dengan kekuatan spiritual yang kuat dan menyaring jiwa mereka menjadi benih roh, dan kemudian menyuntikkannya ke surga Flipping Seal. Tanpa diduga, Pil Valley telah berbaik hati untuk memberikan jiwa monster Al Devil kepadanya. Dia tidak akan berdiri dengan sopan santun. Dia membuka botol dan melepaskan segel. Energi jiwa besar melambung ke langit. Sosok ilusi muncul, satu dengan bentuk yang sama dengan monster Al Devil. Begitu itu muncul, meraung dan kekerasan akan meletus. Meskipun tidak memiliki kesadaran, instingnya adalah untuk menghancurkan segalanya. Ini bukan tempat yang bisa kamu pamerkan. Ilahi mungkin tiba-tiba jatuh di ruang kekacauan utama. Sosok ilusi itu masih meraung ketika tiba-tiba meringkuk ketakutan dan mulai menggigil. Setelah maju ke ranah Jadekor, aku akhirnya bisa mengendalikan sedikit kekuatan ruang kekacauan primal. Long Chen tersenyum. Ruang kekacauan primal telah tumbuh setelah dia maju, dan jiwanya telah membentuk koneksi misterius dengannya. Dia bisa menggunakan sedikit kekuatannya untuk menekan segala sesuatu di dalam ruang kekacauan primal. Begitu dia menggunakannya, monster ganas ini seperti kelinci kecil yang hanya bisa menggigil. Roh ke-9 surga, hukum 10.000, puncak kehidupan, akhir kematian. Saat Long Chen melantunkan, energi tak terlihat menyelimuti tubuh spiritual monster Al Devil. Awalnya berwarna putih susu. Tetapi ketika dia meneriakkan, tubuhnya menjadi jelas. Pada saat yang sama, auranya yang berangsur-angsur pudar sampai menjadi seperti bola air jernih tanpa kotoran sedikit pun. Siklus hidup dan mati, kembali ke awal. Biarkan hidup dilahirkan, 10.000 teknik semangat hidup. Petik 2. Sebuah cahaya kecil muncul di tubuh spiritual yang jelas. Itu seperti telur. Ada janin kecil di dalam telur. Janin adalah bentuk yang sama dari monster Al Devil, tetapi dikompresi jutaan kali. Menggunakan 10,000 Life Spirit Technique, Long Chen pertama-tama menghapus sisi kekerasan dan gelapnya sebelum melahirkan jiwa baru. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke dalamnya. Mengembun. Long Chen tiba-tiba berteriak. Rune menyala di surga Flipping Seal, dan itu melahap semua esensi jiwa dan janin. Setelah semua energi itu dimakan oleh segel Flipping surga, lambang di atasnya lenyap. Baru saat itu Long Chen membawa pikirannya keluar dari ruang kekacauan yang paling parah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyeka keringat. Dia merasa seperti kepalanya akan terbelah. Menggunakan teknik 10.000 semangat kehidupan untuk membuat jiwa monster Al Devil menjalani kelahiran kembali benar-benar memaksa batasnya saat ini. Dibutuhkan sejumlah besar energi jiwa di pihaknya. Setelah sedikit istirahat, sakit kepalanya memudar. Dia sekali lagi memasuki ruang kekacauan primal. Sudah waktunya untuk membolak-balik obat-obatan. Chaos Star Api Rumput Duri, Fig Aroma Surgawi, Akar Pahit Azure Phoenix. Long Chen terus-menerus memilih bahan obat yang dia butuhkan dari rak. Pada akhirnya, ia memiliki lebih dari 100 dari mereka. Haha, sempurna. Sekarang saya bisa mulai menanamnya, dan kemudian saya akan bisa memperbaiki pil gerbang ilahi. Long Chen tertawa dan mulai bekerja di bidang obat baru. 9 Star Hegemon Body Art. Bab 1384 Berita tentang Suantian Dao Sekte. Rune dari Cauldron Naga berkobar menyala.
9 bentuk kehidupan kecil diterangi oleh rune dan diubah menjadi 9 pil obat. Pil bersinar seperti batu giok, dan tubuh mereka memancarkan cahaya mereka sendiri. Mereka semua adalah pil kelas atas, menyenangkan Long Chen. Ketika surga membakar api dipadukan dengan Blazing Dragon Cauldron, itu bisa dibilang sangat cocok. Aku hanya perlu memperbaikinya sekali, dan mereka akan mengingat prosesnya dan memperbaiki pil gerbang ilahi mereka sendiri yang tidak kalah dengan milikku. Melihat 9 pil gerbang ilahi di kuali, Long Chen merasakan ledakan sukacita. Setelah mengumpulkan dan menanam secara massal bahan obat, hanya butuh 3 hari di ruang kekacauan utama bagi mereka untuk sepenuhnya matang. Long Chen menemukan bahwa hubungannya saat ini dengan ruang kekacauan utama telah tumbuh lebih kuat. Selama dia punya cukup spiritual yuan, dia bisa membuat tanaman di dalamnya tumbuh lebih cepat. Bahan obat ini yang biasanya membutuhkan ribuan tahun untuk matang hanya membutuhkan waktu 3 hari di bawah usahanya. Harganya adalah bahwa semua energi dalam 108.000 bintangnya telah disedot kering. Untungnya, ramuan obat tidak seperti pohon besar, dan jumlah energi yang mereka butuhkan terbatas. Jika dia mengisi seluruh kekacauan primal dengan ramuan obat ini, tidak mungkin yuan spiritualnya akan cukup untuk membuat mereka tumbuh secepat ini. Dan jika dia menanam pohon di mana-mana, dengan sedikit uang spiritualnya, itu akan seperti menyirami gurun pasir dengan setetes air. Long Chen masih tidak tahu banyak tentang ruang kekacauan utama, tapi dia menduga itu sangat terhubung dengan seni bintang hegemon 9 bintang. Di dunia ini, tidak peduli siapa itu, tidak mungkin mereka bisa mengembangkan seni bintang hegemon 9 bintang. Jumlah bahan obat yang dibutuhkan akan membuat sekte yang tak terhitung jumlahnya bangkrut. Bahkan Pil Valley tidak akan mampu menangani biaya seperti itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa manik kekacauan primal, ia tidak akan memiliki prestasi saat ini. Manik misterius yang datang dari dunia rahasia Jiuli ini memberinya kemampuan untuk melambung. Dengan ruang kekacauan utama, selama dia memiliki biji ramuan obat, dia bisa menanamnya tanpa batas. Namun, bahkan dengan jumlah bahan yang tak terbatas, dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak waktu berharganya untuk memurnikan pil. Untungnya, sekarang dia membuat Wolong dan Kuali Naga Berkobar bekerja bersama. Dia bahkan tidak perlu memperbaiki mereka secara pribadi. Kerja keras, kalian berdua. Long Chen menepuk Kuali Naga Berkobar. Kuali Naga Berkobar mengirimi Long Chen pesan spiritual. Itu sangat berterima kasih padanya. Itu memiliki pikirannya sendiri, dan meskipun roh barangnya tidak dapat membentuk kata-kata, ia dapat mengekspresikan emosinya. Sejak lahir, itu digunakan seperti alat, seperti budak, dipaksa untuk terus-menerus memperbaiki pil. Sejak tuan pertamanya meninggal, keturunannya telah menempatkan tanda budak di atasnya, memperbudaknya dari generasi ke generasi. Namun, Long Chen memperlakukannya secara berbeda. Dia tidak menempatkan tanda budak, juga tidak membatasi itu dengan cara lain. Jelas bisa merasakan kepercayaan Long Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Benda-benda leluhur memiliki roh dan emosi mereka sendiri. Kemurahan hati Long Chen telah membentuk resonansi dengannya. Di Gunung Roh Iblis, ia melihat Bloodbrinker menghancurkan dirinya sendiri untuk membantunya dan menghentikan dirinya dari menahannya. Itu meletus dalam ledakan cahaya terakhir. Ini telah sangat mengguncang Kuali Naga Berkobar. Ini adalah karisma Long Chen. Bahkan roh item bersedia mengikutinya ke kematian. Long Chen tersenyum. Dia mengerti pesannya. Kepercayaan harus saling menguntungkan. Terkadang, tidak perlu sumpah atau kata-kata. Dengan Blazing Dragon Cauldron dan pil pemurnian Wolong, pikiran Long Chen keluar dari ruang kekacauan utama. Dia mengambil pil Divine Gate dan menelannya. Itu langsung larut begitu memasuki mulutnya. Alih-alih mengalir ke tenggorokannya, itu malah menuju ke kepalanya. Cahaya ilahi muncul di lautan pikirannya dan terkondensasi menjadi gerbang ilahi. Di tengah-tengah gerbang ada pusaran besar. Energi pil mengalir ke dalamnya. Di tengah pusaran adalah bola cahaya kecil. Itu adalah inti dari bintang gerbang ilahi. Namun, itu masih dalam keadaan yang sangat primordial, lebih seperti bola kekacauan primal. Masih ada jarak yang sangat jauh dari pembentukan penuh, apalagi melalui transformasi 9 bintang. Pil Divine Gate tunggal seperti setitik debu ke Divine Gate Star. Itu tidak berubah sama sekali. Baik, aku mengerti. Long Chen tersenyum pahit. Dia mengirim lebih dari 100 pil gerbang ilahi yang baru disempurnakan ke dalam mulutnya. Pil-pil itu langsung larut dan memasuki benaknya. Mereka mengandung semacam energi yang mirip dengan kekuatan spiritual, yang sangat aneh. Kali ini, Long Chen akhirnya melihat secercah harapan. 100 pil Divine Gate akhirnya membuat bintang gerbang Divine sedikit cerah. Namun, itu benar-benar sangat sedikit. Jika dia tidak memperhatikan dengan seksama, dia tidak akan bisa merasakan perubahan sama sekali. Baik, saya tahu apa yang harus saya lakukan, desah Long Chen.
The Divine Gate Star bahkan lebih rakus dari apa yang dia harapkan. Dengan pengalaman masa lalunya, ia tahu bahwa kondensasi bintang adalah bagian tercepat. Tetapi lebih dari 100 pil hanya mengubahnya sedikit. Dia tahu dia harus makan pil gerbang ilahi seperti makanan di masa depan. Untungnya, dia punya Huolong dan kuali naga berkobar. Atau tidak mungkin dia bisa memperbaiki pil sepanjang hari. Masih ada jalan panjang baginya untuk berjalan di masa depan, dan dia tidak punya waktu. Hal yang menghiburnya adalah bahwa setelah 100 pil gerbang ilahi dikonsumsi, ia merasakan perubahan dalam Feng Fu, Aliot, nasib kehidupan, dan bintang istana pencerahan. Mungkinkah bintang gerbang ilahi memiliki koneksi yang halus ke 4 bintang pertama? Keempat bintang menjadi lengkap ketika saya maju ke ekspansi laut, dan masing-masing memiliki laut ki di bawahnya. Sekarang bintang kelima ada di benakku. Apakah ada rahasia di antara koneksi mereka? Long Chen tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Ketika dia membuka gerbang ilahi, dia merasakan perubahan pada 4 bintang, tetapi dia tidak benar-benar peduli dengan itu. Namun, sekarang dia menyadari bahwa ketika bintang gerbang ilahi maju, 4 bintang lainnya tampaknya sedang mengalami beberapa transformasi yang tidak diketahui. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang seni tubuh hegemon bintang 9. Ada banyak hal yang dia tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia langsung menyerah membuang-buang energi untuk mencoba mencari tahu. Long Chen mengubah penyamarannya sekali lagi. Saat ini, dia masih tidak bisa menghadapi orang seperti Long Chen. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa dia ada di Menara Suantian dan berusaha menekan kutukan itu. Itulah sampul yang dibuat Li Tianxuan untuknya. Itu untuk menyesatkan semua orang, membuat mereka merasa seperti Long Chen akan mati kapan saja di bawah gangguan kutukan hantu jiwa dunia bawah. Ketika meninggalkan hotel, dia menemukan restoran berukuran sedang. Dia duduk di meja dekat jendela dan memesan beberapa makanan dan anggur. Saat dia makan, dia mendengarkan gosip di sekitarnya. Restoran ini tidak bisa dianggap mewah. Sebaliknya, itu sangat biasa, dan orang-orang yang masuk sebagian besar berada di ranah Xiantian atau di bawah. Ada banyak jenis orang, beberapa sudah mabuk dan tertawa keras. Beberapa membual seolah-olah mereka telah menyelamatkan dunia, dan ada yang berbisik pelan. Yang Long Chen ingin dengar adalah berita tentang Pil Valley dan Heaven Devouring Forest. Tentu saja, itu termasuk karakter utama dalam pertempuran itu, Master Long Shan. Ada satu orang yang membantunya sedikit. Dia dengan fasih menggambarkan adegan pertempuran itu seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Bahkan Long Chen tercengang ketika dia mendengarkan, hampir mempercayainya. Orang ini juga tahu bagaimana cara menipu orang. Menurutnya, Master Long Shan adalah dewa, dan monster All Devil telah menjadi tunggangannya. Mengendarai monster, dia telah menyebabkan kekacauan di Pil Valley, bahkan mengganggu Master Lembah. Rupanya, Tuan Long Shan bahkan telah melukai Tuan Lembah saat itu. Ceritanya begitu jauh dari kenyataan sehingga jelas itu hanya imajinasinya. Namun, ada sekelompok orang yang mendengarkan dengan seksama. Kadang-kadang, mereka akan membeli anggur untuk pembicara. Orang itu sesumbar ketika dia minum. Long Chen terdiam dan tidak tahan mendengarkan lagi. Dia fokus pada orang lain. Masalah Pil Valley mengguncang seluruh benua. Nama Master Long Shan mungkin akan tercatat dalam sejarah. Di dalam sudut ada dua pria yang sedang mengobrol dengan tenang. Benar, Long Shan itu benar-benar menakutkan. Dia benar-benar berhasil menghancurkan Pil Valley dan Heaven Devouring Forest. Dia tidak mati sia-sia. Petik 2. Saya pikir bahwa wilayah Suan Timur kita hanya akan memiliki satu bintang yang naik dalam bentuk Long Chen Susianian Sekte. Tetapi dibandingkan dengan Master Long Shan, cahaya Long Chen telah tenggelam. Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Tuan Long Shan mungkin menakutkan, tetapi dia sudah mati, dan dia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari sejarah. Tapi Long Chen masih sangat kuat. Saya melihat rekaman dia melawan peringkat 9 jalur surgawi di Gunung Roh Iblis. Itu benar-benar pertempuran yang mengejutkan dunia yang membuat darahku memanas. Menyesal, dia telah menderita kutukan jalur korap dan sepertinya situasinya di Suantian Dao Sekte tidak begitu baik. Setelah semua, bahwa Guiyan mengorbankan kehidupan begitu banyak ahli transformasi jiwa dan umur panjang para ahli lifestar untuk mendukung kutukan. Bahkan Menara Suantian tidak dapat menekannya. Saya mendengar bahwa orang-orang telah benar-benar mengelilingi Sekte Dao Suantian, dan setiap kali murid-murid mereka pergi, mereka akan diejek dan dikutuk. Adapun orang-orang Dragon Blood Legion, mereka menolak untuk keluar, bukannya bertindak seperti kura-kura di kulitnya. Sangat mungkin Long Chen telah mencapai batasnya. Petik 2. Long Chen menyipitkan matanya. Mereka telah mengepung Sekte Dao Suantian. Bagus, dia ingin melihat siapa yang kurang ajar. Tampaknya beberapa buah lagi akan muncul di pohon Dao langitnya. Terakhir kali, 4 jenius surgawi telah terbunuh, dan 4 peringkat 9 buah Dao surgawi telah muncul di pohon Dao surgawi.
Itu menandakan 4 peringkat baru 9 Celestial akan segera muncul di Dragon Blood Legion. Long Chen tahu bahwa alasan Legiun Dragon Blood tidak keluar pasti karena perintah Li Tianxuan. Itu untuk menciptakan ilusi bahwa dia dalam bahaya besar. Itu untuk memenangkan lebih banyak waktu untuknya. Dia terus mendengarkan sebentar. Yang dibicarakan orang hanyalah berita tentang Pil Valley dan Master Long San. Karena Pil Valley berpikir bahwa Long San sudah mati, Long Chen merasa nyaman. Membayar makanannya, Long Chen menepuk pantatnya dan langsung naik ke formasi transportasi kota Suan Timur. Sudah waktunya untuk membiarkan dunia melihat bahwa Tuan Long Chen jelas tidak kalah dengan Tuan Long San. 9 Star Hegemon Body Art. Bab 1385 yang lebih keras, tinju saya atau hidup Anda. Ada banyak ahli berkumpul di depan gerbang Suan Tiandao Sekte. Tidak ada yang bisa masuk atau pergi tanpa melewati mereka. Orang-orang ini semuanya sangat muda. Mayoritas terlihat berusia 20-an, dan basis budidaya mereka telah mencapai ranah inti giok. Jubah para murid ini semuanya berbeda. Beberapa mengenakan jubah biasa, sementara beberapa mengenakan jubah sekte mereka. Beberapa pria dan beberapa wanita, dan mereka semua menatap depan. Di depan adalah sekelompok ratusan ahli mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Pemimpin mereka tepatnya peringkat 9 Celestial yang hampir Mengki bunuh terakhir kali, Luo Minghao. Terakhir kali, Luo Minghao hampir dibunuh oleh Cloud ketika dia tertangkap basah. Pada akhirnya, dia mengandalkan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Hasil pertempuran mereka telah memenuhi Luo Minghao dengan amarah. Dia melihatnya sebagai penghinaan terbesarnya, jadi dia datang lagi untuk menantang Mengki. Namun, Mengki menolak untuk keluar. Faktanya, tidak ada satu orang pun yang mengakui keberadaannya. Ketika dia meletus menjadi kutukan, Sekte Dao Xuan telah menendangnya karena kekasarannya. Dia tidak bisa menelan amarahnya karena kalah dari Mengki, dan dia juga tidak berani ceroboh di Suan Tiandao Sekte. Itulah sebabnya dia membawa sekelompok murid Jadekor, dengan alasan bahwa ini adalah pertukaran petunjuk di antara para murid. Sekte Suan Tiandao tidak akan memiliki alasan untuk menekan mereka dengan kekuatan. Setelah diusir dari Sekte Dao Xuantian, Luo Minghao telah memblokir pintu masuk ke Sekte Dao Xuantian. Dia dan kelompoknya murid keluarga kuno terus-menerus mengutuk murid Suan Tiandao Sekte ini. Para atasan dari Suan Tiandao Sekte telah mengirimkan perintah untuk mengabaikan mereka. Setelah Long Chen pulih, dia secara alami akan menempatkan mereka di tempat mereka. Para murid Daoan Sekte Su berhenti keluar. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Ini bagus untuk murid Sekte dalam dan luar, tetapi para pekerja sering perlu pergi keluar untuk memburu magical beast atau mengumpulkan bahan obat untuk sumber daya. Suan Tiandao Sekte mengatakan bahwa mereka tidak boleh keluar, dan upah mereka yang hilang akan dikompensasi dengan 2 kali lipat jumlahnya. Namun, beberapa pekerja dan murid sekte luar sudah berada di luar ketika orang-orang ini menyegel pintu masuk. Seringkali, para murid akan menghabiskan lebih dari 10 hari di luar. Beberapa akan menghabiskan beberapa bulan di luar sebelum kembali. Mereka telah pergi sebelum Luo Minghao tiba, tetapi ketika mereka kembali, jalan itu diblokir. Mereka menolak untuk membiarkan mereka kembali. Ketika para murid menunjukkan sedikit perlawanan, mereka akan memukuli mereka dan melukai mereka. Luo Minghao sangat jahat. Orang-orangnya menghalangi jalan, dan jika ada yang mencoba untuk melewati, salah satu orangnya akan berpura-pura dihancurkan dan berteriak bahwa seseorang telah menyerangnya. Kemudian mereka akan menyerang dan memukul orang itu. Itu tercela sampai ke puncak. Namun, Suan Tiandao Sekte mempertahankan keheningannya, membuat dunia luar percaya bahwa sesuatu telah terjadi pada Long Chen. Kalau tidak, dengan karakternya, tidak mungkin dia bersembunyi seperti ini. Akibatnya, Luo Minghao menjadi lebih arogan, dan di bawah desakan Pil Valley, semakin banyak sekte mengirim murid elit mereka untuk mengawasi Sekte Dao Xuantian. Sekte Dao Xuantian telah menghalangi sebelum semua mengirim murid elit mereka. Ini adalah cara mereka untuk mempermalukan Sekte Dao Xuantian. Terakhir kali, Pil Valley dan ras kuno telah dipaksa untuk pergi dengan sedih, dan para ahli Life Star mereka telah dibunuh. Mereka telah menjadi bahan tertawaan. Kali ini, mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk melempari mereka dengan batu ketika mereka sedang jatuh. Sekarang, mereka cerdas. Luo Minghao adalah karakter utama, dan mereka hanya menonton kesenangan. Namun, ini cukup memalukan. Selama beberapa hari terakhir khususnya, beberapa murid telah mengejek Suan Tiandao Sekte karena tidak memiliki prajurit. Selain Long Chen, mungkinkah tidak ada yang bisa keluar untuk bertarung? Beberapa orang juga mempertanyakan apakah Long Chen telah meninggal atau tidak. Jika dia punya, maka Suan Tiandao Sekte harus bergegas dan merilis berita sehingga semua orang bisa merayakannya.
Beberapa dari mereka bahkan mengatakan hal-hal yang lebih menjijikkan, hal-hal yang membuat orang-orang Xuan Tian Dao Sekte mengepalkan gigi mereka dengan marah. Hari ini, pekerja lain yang kembali dari luar diblokir. Setelah berkeliling satu orang, dia tidak sengaja merobohkan orang lain. Dia dipukuli dengan kejam. Pekerja itu hanya di alam Xiantian, sementara penyerang adalah Jadekor peringkat 8 Celestial. Pekerja itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Peringkat 8 Celestial mengendalikan dirinya dengan benar. Pekerja itu terus-menerus batuk darah, tetapi dia tidak pingsan, juga tidak ada bahaya bagi hidupnya. Idiot, apakah semua orang di Xuantian Dao Sekte pengecut? Mereka hanya tahu bagaimana bersembunyi di dalam Sekte Dao Xuantian dan bahkan tidak berani menjulurkan kepala mereka. Mencibir peringkat 8 Celestial, dia sengaja berbicara dengan keras untuk mengirimkan suaranya ke seluruh Sekte Dao Xuantian. Ribuan murid Jadekor yang datang dari berbagai sekte besar semua tersenyum mengejek. Adegan ini adalah sesuatu yang biasa mereka lihat sekarang. Ada juga ratusan murid ras kuno tersenyum jahat. Terakhir kali, Xuantian Dao Sekte telah menyebabkan ras kuno kehilangan muka. Penghinaan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Melihat para murid Xuantian Dao Sekte disiksa memberi mereka kesenangan yang jahat. Pekerja itu sekali lagi dipukuli, dan dia batuk seteguk darah. Dia tampak seperti berada di ambang kematian. Bukankah Long Chen menganggap dirinya begitu menakjubkan? Lalu mengapa dia tidak keluar dan bertarung? Dia hanya pengecut, teriak peringkat 8 Celestial. Kakak-kakak senior Long Chen, dia bukan pengecut, dia pahlawan yang tak tertandingi. Kaulah sampahnya, pekerja itu tidak memiliki banyak kehidupan di dalam dirinya, tetapi dia masih berjuang, menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mengaung. Pekerja sialan, kamu pikir kamu tangguh? Ya, mati. Peringkat 8 Celestial tidak mengharapkan pekerja Xiantian yang tidak signifikan untuk membantahnya. Dia memukulnya lagi, kali ini dengan amarah. Dia tidak lagi menahan diri. Jika diserang, itu pasti akan membunuhnya. Pekerja itu hanya menatap dingin pada peringkat 8 Celestial. Tidak ada cara baginya untuk memblokir tinju ini. Daripada takut, pukulan membunuh ini membuat punggungnya tegak. Dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi sebelum dia meninggal, dia tidak akan membiarkan orang lain menghina keberadaan seperti dewa di depannya. Po, tiba-tiba, sebuah tangan menangkap kepalan tangannya. Seorang lelaki berjubah hitam muncul di depan pekerja itu. Long Chen. Suara pekerja itu bergetar. Tatapan Long Chen sedingin es. Dia tampak seperti Raja Iblis dari neraka, dengan dingin menatap peringkat 8 Celestial. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin melawanku? Ayo bertarung. Petik 2. Aku. Peringkat 8 surgawi merasa seperti dia telah jatuh ke gunung es. Rasanya seperti dewa kematian sedang menatapnya. Suaranya bergetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Penampilan Long Chen mengejutkan semua orang. Luo Minghao yang jauh langsung melompat dari kursinya. Semua orang mengira Long Chen sudah mati, atau paling tidak, di ranjang kematiannya berjuang melawan kutukan. Penampilannya sangat mengejutkan. Suara retak tiba-tiba terdengar. Semua orang ngeri melihat peringkat 8 runtuh surgawi di tanah. Semua tulangnya patah. Bukan hanya tulangnya patah, tetapi neidannya telah hancur. Yuan spiritualnya sekarang mulai keluar dari tubuhnya dan masuk ke dunia. Dia telah menjadi cacat. Peringkat 8 Jadekor Celestial yang kuat bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk bertarung melawan Long Chen. Dia hanya bisa berbaring di tanah, meratap. Saudara junior, itu pertunjukan yang bagus. Long Chen memberi pekerja pil obat. Pekerja itu menangis terseduh-seduh. Setelah dipanggil saudara oleh Long Chen, dia merasa bahkan kematian tidak sia-sia. Aku masih ingat bagaimana dia mempermalukanmu. Anda bisa mendapatkan penghinaan Anda kembali. Bukan membalas dendam. Membalas dendam dengan kebaikan. Itu bukan gaya kami. Dalam dunia budidaya tanpa ampun, menggunakan kekuatan adalah metode yang paling efektif. Long Chen menepuk pundaknya. Bisakah aku benar-benar? Pekerja itu masih takut, tidak berani menyerang. Saudara-saudara saya, Long Chen, bisa melakukan apa saja. Jangan buat aku memandang rendah dirimu. Long Chen mengerutkan kening. Baik, murid itu menelan pil Long Chen dan sepenuhnya pulih secara instan. Dia langsung menendang mantan peringkat 8 Celestial. Bajingan, kamu. PFFT. Seseorang di tanah akan berbicara menentang mereka ketika sambaran petir menembus tubuhnya, membunuhnya seketika. Tidak ada yang diizinkan untuk kentut di depan saya secara acak. Jika kamu tidak ingin mati, simpan kentutmu di dalam mulutmu, kata Long Chen dengan dingin. Pada saat ini, pekerja Xuantian Dao Sekte telah menendang orang itu belasan kali. Akhirnya, tendangannya menyebabkan kepala peringkat 8 Celestial meledak, dan suara teriakan berakhir. Tepat pada saat ini, gerbang Xuantian Dao Sekte dibuka,
dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Long Chen. Meng Qi, Tang Wan-er, Guoran, Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, Hua Xiu, Wang Zhen, dan yang lainnya semuanya hadir. Meng Qi dan Tang Wan-er tersenyum menangis. Dragon Blood Legion, dengar perintahku. Membunuh mereka semua. Melihat wajah-wajah yang akrab, Long Chen merasakan perasaan yang megah, dan dia meraung. Membunuh. Mengikuti perintah Long Chen, prajurit Dragon Blood Legion meraung juga, mengambil senjata mereka dan menuduh para murid yang datang untuk menonton kesenangan. Sebenarnya, mereka sudah lama dipenuhi amarah, tetapi Tuan Xuan telah memerintahkan mereka untuk tidak melakukan apapun untuk menjaga penampilan bahwa Long Chen ada di ranjang kematiannya. Sekarang Long Chen telah muncul, sudah waktunya untuk melampiaskan semua kemarahan mereka. Mereka menuduh bajingan ini yang telah mempermalukan mereka. Long Chen, kamu berani. Raung Luo Minghao. Semua Dragon Blood Legion, semua murid elit Dao Sekte menyerang. Lelucon yang luar biasa. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang saya tidak berani lakukan? Long Chen mengirim pekerja di sampingnya ke tempat yang aman. Semua penghinaan mereka disebabkan olehnya, jadi dia berutang semuanya. Setelah mengirim pekerja itu pergi, ia menuduh Luo Minghao. Hari ini, aku ingin melihat mana yang lebih sulit, kepalan tanganku atau hidupmu. Nine Star Hegemon Body Art.